nomor 24, ya kan? Kalau satu hari 6 poin berarti kita sudah 4 kali nih pertemuan. 24 ya. 24 udah saatnya diuji mestinya gitu ya. Tapi kita belum diuji, nggak apa-apa. Intinya Dalailut Tauhid ini bukan sebatas kita lewatin tanpa kita pahami. Ya, yang paling utama adalah kita mengenal Allah. Siapa itu Allah? Nah, mana Allah? Dia adalah zat yang memiliki ketinggian wal ubudiyah dan zat pemilik ibadah. Nggak boleh kita beribadah kepada selain Allah, dan nggak boleh kita menganggap ada yang lebih tinggi dari Allah. Ya, harus dipahami itu supaya jiwa kita nggak melehoi. Apalagi di zaman serba fitnah, ada orang yang bisa ngobrol sama Allah, bisa ngobrol sama hewan-hewan. Masya Allah, kalau kita nggak punya ilmunya bisa membenarkan berita-berita tersebut. Baik, kita terakhir pada mahiyal urwatul wusqa. Apa itu urwatul wusqa? Nah, kemudian saya menjawab urwatul wusqa, ya, tali rantai yang kuat itu adalah la ilaha illallah. Apa maknanya? Wa makna la ilaha itu adalah, dan makna la ilah nafyun, menafikan, menghilangkan semua Tuhan. Wa illallah isbat, dan menetapkan bahwa tidak ada Tuhan-Tuhan yang disembah kecuali Allah saja. Ya, jadi dulu di kita tiada Tuhan selain Allah. Itu termasuk pengertian yang keliru dalam bahasa Arab. Tidak ada laki-laki kecuali Abem. Gitu artinya. Tidak ada laki-laki kecuali Abem. Berarti semua perempuan. Itu bahayanya begitu. Mesti tidak ada laki-laki yang ada di tempat ini kecuali dia. Baru dikhususkan jadinya kan. Tapi kalau tiada Tuhan selain Allah, ya, tiada Tuhan selain Allah, berarti masih ada selain Allah. Makanya mesti la ilaha illallah dimaknai dengan la ma'budu bihaqqin. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Nah, kita masuk ke dalam poin yang ke-25. Nah, silakan kanan ke kiri. 25. 25. Ma huwa nafyu. Soal. Ma wan nafyu wal itsbatu Kuna. wal itsbatu guna. Artikan. Apa yang dimaksud dengan peniadaan atau nafi dan penetapan isbat? Nafi dan penetapan isbat. Jawab. Nafin. Nafin jami'a ma yu'budu min dunillah. Yu'badu min dunillah wa musbitu ibadata lillah wahdahu la syarika lah. Artikan. Jawab, yaitu meniadakan segala sesuatu yang disembah selain Allah, kemudian menetapkan bahwa segala bentuk ibadah harus diberikan kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Maksudnya jangan lihat terjemahannya, terjemahan sendiri bisa. Itu maksudnya. Iya. Jangan lihat terjemahannya, terjemahan sendiri dari dikit-dikit bisa. Oh, Lagi coba. Nafin. jawab. Nafin. Menafikan. Oh, nafin menafikan atau meniadakan. Iya. Jami'a. Jami'a segala sesuatu ma yu'badu. ma itu Apa-apa apa-apa yu'badu yang disembah. Iya. Min Apa-apa yang disembah dari dunillahi, selain Allah. Bagus. Min dunillahi. Bagus.
wa musbitul wal dan. wal musbitu dan meniadakan menetapkan dan isbat ya isbat wa musbitul musbitu dan meniadakan menetapkan dan menetapkan ibadahillah ibadah kepada Allah. Iya, wahdah kepada Allah yang satu. Lillahi wahdah, menetapkan ibadah kepada Allah yang satu. Betul. La syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya. Nah, la syarikalah. Baik, ikhwah, kita akan membahas pertanyaan yang ke-25, ma huwa nafyu wal itsbatu huna. Apakah yang dimaksud dengan penafian dan penetapan huna yang dibahas di atas itu, yaitu la ilaha nafyun wa illallah isbat. Ya, maka saya ditanya apa yang dimaksud dengan nafyun dan isbatun di atas itu. Maka beliau menjawab, yang dimaksud dengan nafin bukan nafi ada di sini ada nafin. Ya, nafin di sini adalah nafyun. Nafin meniadakan, menghilangkan, ya, menafikan boleh. Jami'a segala hal, semua perkara, mayu badu, ya, apa-apa yang disembah min dunillah, dari selain Allah. Jadi menafikan semua yang disembah selain, menghilangkan semua itu, mau orang, benda, undang-undang, termasuk itu. Orang tua disembah ada nggak? Ada, kaki dicium, dibasuh kakinya, airnya diminum. Oh, ada tuh. Ya kan? Ada orang tua disembah. Nabi disembah ada nggak? Ada. Siapa? Bisa. Nabi Isa. Iya. Rasul disembah, Muhammad disembah nggak? Ada. Salat Nariyah. Tolong, Nabi yang melepaskan semua kesusahan. Disembah itu. Jadi menyembah itu nggak mesti sujud, nggak, meyakini bahwa sesuatu itu ditakutin, diagungkan, diharapkan pertolongannya, kemudian ditakutin ada bala. Kalau makanya kita kalau ngelewat tempat serem, numpang berarti disembah itu. Kan dikhawatirkan dia menimpa bala. Atau antum melakukan satu perkara yang berharap pahala di satu tempat, antum khusyuk ibadah karena ada pahala, nah sama. Jadi ibadah itu nggak mesti sujud. Maka barang siapa yang melakukan perkara ibadah kepada selain Allah, dia berbuat syirik. Di sini kata beliau, nafin jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan semua yang disembah selain Allah. Mesti dilangin dulu semua tuh. Wa musbitul ibadati lillahi wahdah, kemudian menetapkan ibadah itu hanya untuk satu Tuhan saja, hanya untuk Allah saja. La syarikalah, enggak ada sekutu baginya. Makanya syirik kecil, riya, disebut syirik. Kenapa? Kalau nafi, kalau antum berbuat ibadah, difoto, ditampilin, kenapa disebut syirik kecil? Riya itu. Karena pengen dipuji. Iya, kenapa ingin dipuji di syirik? Iya, dia berharap gitu. Ya. Ada Sebenarnya hampir dikit lagi dia ingin dipuji. Betul. Karena pujian milik siapa? Allah. Kita udah berjanji kan, alhamdulillahirobbil, segala puji milik Allah. Tapi kita pengen juga dipuji. Yang tadi punya Allah kita ambil, karena syirik. Yang kedua, ente sholat, puasa, zakat, buat siapa itu? Ibadah milik siapa? Tapi kita serahkan buat kita. Kalau nggak ada orang yang lihat, ente malas ibadah. Syirik kecil. Ya, mesti dihilangkan semua. Wa musbitul ibadah lillah wahdah, la syarika. Dia orang yang sholatnya itu karena ada kesusahan di malam dia sholat tahajud, berarti dia sholat buat menghilangkan kesusahan. Dia baca Quran biar supaya anaknya tampan, surat Yusuf. Dia baca supaya rezeki lancar, Al-Waqiah. Nggak ada dalil pada. Itu namanya dia berbuat sesuatu
untuk Allah juga buat serikat selain Allah. Ini nggak boleh. Antum sholat nih misalnya dagangan gak laris, tak malam buat tahajud, buat membalaskan dagangan, ria gitu. Padahal kan sholat, gue puasa supaya laris dagangan. Syirik kecil. Oh, termasuk ria. Iya, kenapa? Nggak boleh ibadah itu buat selain Allah, nggak boleh. Oh, puasa buat sehat bang. Nah, puasa buat sehat nggak boleh, Puasa Oh. buat lurus tuh. nggak Oh, boleh buat tuh. lurus. Oh, Berarti iya. niat lain ya. Buat diet ada niat selain buat Allah, nggak boleh tuh namanya syirik. Kan kita selama ini nggak nganggap itu syirik, ya kan? Puasa supaya sehat, diet nggak boleh. Tapi kalau ente mau puasa yang bukan puasa ibadah, monggo. Misalnya puasa ngopi, puasa gula, maksudnya nggak makan gula-gulaan, tapi tetap makan, silahkan. Tapi kalau puasa maksudnya puasa dari subuh sampai maghrib untuk kurus, nggak boleh, syirik. Puasa yang ibadah lah. Yang gitu. puasa yang ibadah, sholat yang ibadah, sedekah yang nilai ibadah nggak boleh kecuali untuk lillahi wahda. Puasa nih Ini bisa. nggak boleh tuh. Udah dapat pahala, kurus lagi gitu gimana itu? Kurusnya dikasih karena nggak makan. Tapi kan Diet dosa. lagi gitu. Ente dosa, kita dosa. Oh, Karena kalau ente berniatnya puasa, buat siapa itu puasa? Allah. Allah puasa. Kul inna sholati wa nusuki Mama wa mahyaya. Mama mati. Sesungguhnya sholatku, ibadahku hanya untuk Allah. Kita buat supaya kurus. Tapi Kalau yang keterangan dalil boleh bang. kalau dalilnya boleh. Contoh misalnya, Sedekah. wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ketika sholat ente minta sama Allah boleh nggak? Ketika sholatnya boleh, boleh. Ketika sujud ente minta, ya Allah, saya pengen dagangan saya laris. Ente mesti bedakan ente minta dagangan laris di dalam sholat dengan ente sholat buat dagangan laris. Beda apa enggak? Oh iya. Kalau ente minta malam ane tahajud, buat apa? Dagangan supaya laris. Berarti sholat buat dagang. Tapi entah malam ente pengen sholat karena Allah. Di dalam sholat ente minta dagangan, boleh? Boleh. Oh iya, beda ya. Tipis tuh. Tipis Makanya tuh. kata Nabi, Iya, syirik awal. kecil, Tipis. tipis, kopi, samar. Samar. Iya. Jadi ente sholat nih supaya laris dagangan. Syirik kecil. Tapi di dalam sholat ente Kita minta sama minta, Allah, oh, iya. boleh. Meminta di waktu sholat. Iya. Nggak boleh kita jadikan sholat buat sesuatu selain Allah. Ini yang dimaksud oleh Syekh wa musbitul ibadati lillahi wahda. Dan menetapkan ibadah itu hanya milik Allah saja. La syarikalah. Nggak ada yang dituju selain itu. Kalau keterangannya baru boleh. Misalnya sedekah memperpanjang umur. Ada Nah, hadisnya. Nah, itu Kata baru. Nabi, barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, dilapangkan rezekinya, falyasir rahimah, maka sambunglah silaturahmi. Ada hadisnya nggak? Ada, Berarti ada. boleh tuh di wahyu, ada wahyunya. Tiada nggak sholat buat kaya? Nggak ada. Jadi orang, gue pengen kaya, gue sholat lah. Nggak boleh. Tapi dalam sholat dia minta kekayaan boleh? Boleh. Boleh. Kayak gini, sholat duha biar rezeki lancar. Nggak ada ya? boleh. Syirik kecil itu, ria. Berarti memalingkan ibadah yang tadinya punya Allah dipalingkan kepada dunia. Paham ente? Jadi selain Allah itu ada yang namanya dunia. Itu bisa laris, harta, jodoh. Gue pengen dapet cewek Arab, gue sholat duha, nggak tinggal. Udah bid'ah, syirik kecil naik. Emang ada cewek Arab sini? Nggak ada kan? Hilang kan intim sih. Nah, paham ya? Lanjut, kita ke poin yang kedua. Jadi syirik itu ternyata menderita. Apa dalilnya? Silakan. Sama soal. Ya, Sama Abang. abang ya. Ketagihan kan? Ketagihan kayaknya. Soal Mad. mad dalilu ala dzalik. Artikan. Jangan melihat. Apa dalilnya Atas itu atas dalika yang demikian. atas yang demikian? Atas demikian itu maksudnya di atas tadi kan? Iya, Bang. Lagi, madalilu ala dalik artikan. Mad dalilu ala dzalik. Apa dalilnya terhadap pernyataan yang di atas? Masya Allah. Bisa dengan terjemahin kan? Lanjut. Qauluhu ta'ala, Hmm. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala
dan ketika Ibrahimu li abihi, Ibrahim kepada ayahnya, berkata kepada ayahnya, wa qaumihi dan kaumnya, innani innani sesungguhnya saya mm, bara'u mimma ta'budun, baro berlepas berlepas diri. diri dari apa-apa yang mereka sembah. Bagus, lanjut. Az-Zukhruf ayat Az-Zukhruf. 24. Hadza dalilu nafi, itu adalah dalil Penafian. penafian. Ya, Peniadaan. bagus ya, nafiin. Terus Wa dalilul isbat dan dalil penetapan, illal ladzi fatoroni, kecuali yang fatoroni kholaqo, menciptakan ni aku. menciptakan aku. Berarti dalil isbat adalah illal ladzi fatoroni, Ya. kecuali yang telah menciptakanku. bagus. Jadi kalimat alladzi fatoroni itu Allah. Fator. Jadi disebut illa Allah gitu. Jadi Allah itu adalah alladzi fatoroni, zat yang menciptakan aku. Gitu. Ya, baik, kita lihat. Apa dalil bahwasanya penafian itu adalah menghilangkan semua tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Dan al-isbat menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah semata, tidak ada yang dituju selain itu dari perkara dunia. Ya, madalilu ala dzalik. Mana dalilnya? Firman Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Ayat 26-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi." Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata, wa idz qala Ibrahim, kalau antum baca terjemahan begini, wa idz qala Ibrahim, yang dibaca tuh Ibrahim duluan karena dia dhammah. Wa idz qala Ibrahim, dan ingat dan tatkala Ibrahim qala berkata. Jadi kalau di bahasa Arab ya bukan subjek predikat objek, enggak, jadi dilompatin predikatnya di depan, qala itu predikat. Wa idz qala Ibrahim, dan tatkala Ibrahim berkata, qalanya dipanin, li abihi kepada bapaknya, wa qaumihi kepada kaumnya. Baru diucapkan Ibrahim, innani sesungguhnya aku, bara'u berlepas diri, mimma dari, mimma itu terdiri dari min dan ma. Min dari ma, seperti tadi itu yang pertama ya, apa-apa. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa tak buduna yang mereka beribadah. Jadi yang mereka sembah, bapaknya Ibrahim dan kaumnya menyembah apa? Patung. Siapa membuat? Babenya. Jadi nanti antum semua kita nih bakal diuji oleh Allah dengan siapa? Keluarga terdekat, entah orang tua, mertua, anak, mungkin bapak, istri, bakal diuji. Karena Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan bapaknya dan kaumnya. Bapaknya bikin patung, bapaknya nyembah patung, kaumnya nyembah patung. Nah, ini dalil bahwasanya Nabi Ibrahim menghilangkan semua sesembahan. Innani baro, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Jadi kalau ada orang tua kita misalnya mereka menyembah selain Allah, kita nggak boleh ta'awud. Saya berlepas diri Pak dari yang Bapak sembah. Gitu. Ya, saya berlepas diri ya. Itu perbuatan Bapak dan saya tidak melakukan sebagaimana Bapak melakukan. Nggak boleh, walaupun kita cinta sama orang tua nggak boleh. Ya, itu dalil tentang penafian, yaitu innani bara'u mimma ta'bud, itu dalilnya. Kalau ditanya apa dalilnya bahwasanya kita disuruh untuk meniadakan Tuhan. Ini dia. Innani bara'u mimma ta'bud. Berarti kalau keluarga kita ngelakuin itu kita berlepas diri aja Kita sama berlepas mereka. diri. Kita bilang sama mereka, aku berlepas diri dari kalian. Sebagaimana ucapan Ibrahim.
Aku berlepas diri dari kalian. Maksudnya aku nggak bertanggung jawab. Aku nggak akan lakukan apa yang kalian lakukan. Berarti semua perbuatan yang buruk. Semua sama, mau syirik, mau Bid'ah. bid'ah, mau maksiat. Misalnya orang tua kita bermaksiat, rokok, saya berlepas diri pak, saya nggak mau, saya berlepas diri. Oh ada seorang durhaka, nggak masalah. Nggak durhaka sebenarnya. Enggak. Kenapa? Perbuatan maksiat. Saya berlepas diri pak ya dari perbuatan yang bapak lakukan. Dan biasa orang tua digituin marah pertama, tapi lama-lama deh, wah anakku berlepas diri nih. Apa sih? Apaan itu? Mau dipanggil kali. Oh itu remote-nya Ya, belum baik, kita aktif. lanjut. Itu dalil untuk penafian. Adapun dalil penetapan, wa dalilu al-itsbat illa alladzi fatarani. Jadi kata Ibrahim, aku berlepas diri dari apa yang mereka sembah, yang kalian sembah, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Berarti Nabi Ibrahim enggak menyembah apa yang disembah oleh bapak dan kaumnya, tapi beliau hanya menyembah zat yang menciptakan Ibrahim. Atau la ilaha illallah, maksudnya begitu ya, illa alladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku ya. Ini ringan-ringan ini kan, alhamdulillah Syekh Muhammad ini ngasih belajar murah, gampang, Asik orangnya bang. asik, insya Allah gampang tuh mah itu. Lanjut Ngeri. Nafi. Nafi. Nafi menetapkan bang, meniadakan. Nafi menadiakan. Soal Ini Hanafi kan dia. Nafi. Beda. Oh, yang berjiwa Hanif. Iya, kalau dia Hanafi. Lanjut. kamit tawaghitu. Kamit tawagit. Kamit tawaghit. Ya, Togut ini tapi dia jamak. Togut. tuh Bantuan. tawaghit. Tunggalnya Tawaghit. togut, jamaknya Bantuan. tawagit. Oh jamak di tawaghit. Lagi kamit tawagit. Kamit tawaghit. Perhatikan, kam itu berapa? Oh, Berapa jenis togut? Iya, berapa jenis togut itu? Jawab. Jawab kasirun. Kasirun. Iya. Banyak. banyak. Oh banyak. Iya, kasir. Kasir. Banyak. Oh iya kasir. Kasirun. Kasir banyak. Waru'u suhum. Oh iya. Waru'u suhum khamsah. Nah, warusu tuh kepala. Oh, Rosun. Rosun. Ya. Jadi kepalanya ada berapa? Khamsah berapa? 5. 5. Coba ulang lagi. Kasirun. Kasirun. Banyak. Oh iya. Kasirun waru'u suhun khamsah. Dan pentolannya ada 5. Ya, pentolannya ada 5. Pentolannya Jadi ada 5. togut atau togut banyak. Oh gini. Tapi pentolannya ada Tapi 5. ada tapinya wa ya. Boleh kalau tuh boleh tapi dan atau tulisan. Oh, wa tapi waru'u suhum khamsah 5. 5. Baca. Iblisu la'anahullah. Yang pertama berarti Yang pertama iblis yang Allah laknat. Iblisu la'an. Oh Kedua. iblis. Wa man ubida wa huwa rodin. Rudin. Waman siapa saja Wa man siapa saja ubida ubida yang disembah yang disembah rodin. wa dan dia Wa Ya, huwa Rodin Ridho. wa huwa rodin. Rodin itu ridho. Ridho. Jadi siapa saja yang disembah dan dia ridho. Wa man wa Habib. Nah, oh dia togut itu. Dia minta disembah, ridho, dia senang dia disembah. Ridho tuh senang dan sedih kalau nggak digituin. Itu ridho. Lanjut. Waman wa man
wa man da'anna sa'ila ibadati nafsih, dan siapa saja dan siapa saja yang mengajak da'a itu mengajak yang mana yang di Mengajak manusia. da'an. Dan siapa yang yangnya nggak ada tapi kita Oh. masukkan di situ. Kayak Mas. pelengkap. Waman iya supaya masuk Wa man pengertian da'anna, siapa saja siapa saja yang mengajak mengajak manusia ila kepada ibadatin nafsi kepada beribadah kepada kepada dirinya, iya, atau nafsi. menyembah dirinya orang itu. nafsih dirinya. Lanjut. Wamanid da'a Wa manid da'a dan siapa saja wa manid da'a, dan siapa saja yang sama hampir kayak tadi tapi di sini beda. Ini mengajak syai'an, mengajak sesuatu mengajak sesuatu min min dari dari ilmil ghaib, nah dari ilmu ghaib. Siapa Ilmu saja ghaib. yang mengaku yang mengajak bisa mengetahui yang ghaib. ghaib. Siapa Gitu. saja yang Kalau mengakui. diartikan salah satu emang gitu kita kalau dirangkum jadi kalimat. Enggak apa-apa. Lanjut. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, Dan siapa saja hukum. ya Yang berhukum. yang berhukum bi ghairi bi ghairi dengan selain ma apa yang apa yang anzalallah yang diturunkan Allah. Oh, anzal. Gitu. Nuzul. Nuzul betul. Anzal, Ya, anzalallah yang Allah turunkan. nuzul. Oh, di kalimat nuzul dari itu. Iya. Oh, betul. anzal. Dari anzal. Anzal. Inna Oh. anzalna. Ya, sesungguhnya kami menurunkan. Anzalna. Ya, baik kita bahas Lailatul Qadar. poin yang keberapa? 27. Kami tawagid. Ada berapa jenis togut? Togut itu apa sih? Sesuatu Yang disembah selain Allah. disembah gimana maksudnya? Sujud nggak mesti diagungkan, ditakutin, diharapkan, dicintai. Cinta Cinta harap habaib melebihi cinta pada Allah, togut jadinya. takut, Ya. cinta takut harap. Katsirun, ada berapa macam jenis togut? Banyak. Waru'usuhum khamsah, dan pentolannya ada 5. Kepalanya, ketuanya, pemimpinnya, boleh tuh rusum, pemimpinnya, kepalanya, ketuanya. Dari banyak itu kepalanya atau pemimpinnya ada berapa? 5. Yang pertama iblis la'anatullah. Iblis yang dilaknat oleh Allah. Iblis itu togut. Ya. Kemudian yang kedua kata Syekh, waman ubida wa huwa radin. Siapa saja yang disembah dan dia ridho. Para kiai, ustaz, habib, ulama ajengan, setan juga yang palanya hitam. Ya. Waman da'an nasa ila ibadati nafsih, dan manusia yang mengajak manusia lain supaya menyembah dirinya. Bukan sujud, bukan, tapi diagungkan. Ente kalau nggak percaya sama aneh, nggak aneh kasih syafaat. Udah tuh, muhibin para takut. Muhibin lagi ramai kan sekarang. Iya. Muhibin. Habib ya, Iya, muhibin itu pecinta Habib. pencinta Habib. Muhibin. Ya. Wa man da'a syai'an min ilmil ghaib, dan siapa aja mengaku dia bisa mengetahui yang gaib. Ente tahu nggak? Kalau ente tuh nama ente nggak ada di surga. Ente so tahu orang ini. Ya. Ente kalau dari auranya ente kayaknya lagi nggak punya duit, so tahu. Jangan yang percaya. Termasuk zodiak, so tahu. Jangan terbaca zodiak. Lahir bulan Agustus, bintangnya apa? Virgo ya, misalnya. Rezeki serat, padahal lagi banyak-banyaknya duit. Nah, coba lihat tuh, penipu. Kalau BMKG BMKG sekarang lagi ini nih, dia melakukan penelitian. gempa gede katanya. Dia melakukan penelitian gini. Jadi kalau awan itu hitam mengandung air banyak, kemungkinan hujan. Makanya dulu ramalan, sekarang perakiraan. Ramalan itu. Dulu ramalan cuaca kan, sekarang perakiraan cuaca. Diperhalus lah. Oh iya, Karena kalau perakiraan. ramalan
artinya meramal. Meramal. Kalau perakiraan kan dihitung, Kira-kira. Iya. dikira-kira, ya diperkirakan. Gitu. Boleh. Perkiraan cuaca. Boleh kalau perakiraan boleh. Jadi nggak boleh tuh meramal. Coba lihat tangannya. Oh, Wah, ini mah yang lapar ini misalnya. kalau gram lulu, wah sindromnya panas gitu. Kalau udah lihat penelitian nggak? Yang nggak boleh tuh meramal itu dia nggak ada penelitiannya. Dia asal aja Bang. Asal-asalan. Misalnya kalau bintang begini, oh jadi begini. Kalau bintangnya begini, oh begini. Kalau pelajaran lidah, kenapa orang kepala pusing kasih paracetamol kan dicek tuh. Oh paracetamol ternyata bisa menurunkan saraf. Oke, catat. Dan ternyata dibuktikan benar. Kalau ngeramal nggak ada, nggak bisa. Orang nggak bisa sakit begitu. perut lihat lidahnya bagian Ya, sini ya. misalnya. Goyang-goyang misalnya kayak Pak Edi nih tahu di. Jadi kalau yang ilmiah disebut dengan kauniyah boleh. Tuh titiknya. Tapi kalau ada orang misalnya bisa nahan hujan, Wes. nah ini tanya nih, mesti ada risetnya. Apakah bisa dengan asap-asap itu menahan hujan? Gitu. Si Rara itu kan? Ini Rara kan? Iya. Waman hakam bighairi ma anzalallah, dan juga barang siapa saja yang berhukum kepada selain yang Allah turunkan. Ya. Ada orang bikin undang-undang 45 di Indonesia dengan keyakinan undang-undang 45 itu sama dengan Quran. Kafir. Taugut. Tapi kalau udah dipaksa, dosa besar. Pejabat-pejabat. Makanya kita nggak boleh milih anggota DPR, nggak boleh. Kalau milih presiden harus. Oh DPR yang Nggak boleh. DPR buat undang-undang soalnya. Nah, ke jantung jangan tuh. Siapa ke sini? Kabupaten Bogor sini ya? Jaro Ade misalnya kan? Oh Pak Jarwo. Jaro Ade itu ada tuh. Iya. Ada nggak tahu juga tuh ternyata kalau Jumatan dia hadir di sana itu. Ada khotib dia. Kayak siapa sih mukanya? Kenal. Si Jaro Ade ini. Pak Jarwo. Oh. Jadi kebetulan pembahasannya waktu kemarin tuh tentang kemuliaan di sisi Allah bukan dari pangkat dan jabatan gitu. Oh, Ada nggak nyindir dia sama pembahasannya itu? nyambung. Nyambung dia datang sama stafnya. Balik. Rumahnya nggak jauh dari At-Tauhid juga. Atau ya. itu. Rumahnya. Jadi kita bahas tentang ilmu ya. Jadi nggak boleh berhukum dengan selain dari yang Allah turunkan. Ente sakit nih, sakit. Boleh nggak ke dokter? Ke dokter. Boleh apa nggak? Ke dokter. Sakit. Boleh. Boleh. Ke tabib. Kemana? Tabib. 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 Sama Tabib. herbal. Tapi dia herbalis. Herbalis. boleh Dokter Edi. Ke tukang urut. Kalau bisa di boleh di. Ke akupunktur. Boleh. Ke jilat lidah. Wah, jangan nih. Ini yang jangan nih. Begini apa cek enak kok. Ini enak dulu dah. Di Cipete itu ada pengobatan apa saja pakai dijilat ente. Ini sakit mata nih. Gila tuh nih. Jilat. Oh, Cewek ya. lagi. Waduh. Aduh uji gong. Yang hadir banyak. Penting sembuh juga. Sembuh ya, Bang? Sekarang kenapa ente boleh ke dokter? Ente tabib, ente kemana tadi? Kang Urut. Urut ente ke kenapa boleh? Harus di riset dulu tuh. Kan ini Ya, jadi tercatat, nggak ada catatan, mesti catat. Jadi pengobatan ada dua. Ada tadi Pengobatan ada dua. Yang pertama riset, Oh riset. ada risetnya. Jadi dibolehkan pengobatan dengan atau apa saja yang sifatnya seperti pengobatan. Pengobatan itu dibolehkan dengan dua syarat. Satu, ada risetnya, namanya kauniyah, ada sebab akibat. Orang belajar nggak tuh pengobatan herbal? Belajar. Kunyit buat ngobatin lambung, itu ada pengobatannya. Maka jamu-jamu boleh nggak jamu-jamu? Jamu-jamu gendol boleh. Kalau nggak ada risetnya, yang kedua dengan wahyu. Jadi pengobatan dibolehkan dengan dua perkara. Satu dengan riset yang disebut dalam bahasa akidah kauniyah, sebab akibat. Yang kedua dengan wahyu atau syariah. syariah, kauniyah dan syariah. Kauniyah dan syariah. Nah sekarang ente timbang tuh. Kurnia. Salah satunya sudah mesti ada salah satunya. Kita sekarang ke dokter. Nanti ke dokter ada sebab akibatnya nggak? Ada nggak sih dokter yang belajar? Risetnya ada nggak? Ente buka buku riset, ada tuh penyakit paracetamol pakai ini, betadine buat ini, ada risetnya, ilmiah. Sembarangan. Tapi misalnya ngobatin dengan kunyit, Iya. Obat. apa namanya, meridian diurut, ada nggak? Ada. Akupunktur dengan semua ada penelitiannya. Panggilan ente, Gila tidak. ente sakit kembung udah perut nih, Jilat jilat terserah. lidah.
Dijilat. Dijilat nih, Ri. Ada nggak risetnya? Sembuh ya Bahwa Bang? jilat, Oh, ya sembuh. iya. Ada nggak jilat lidah itu dalam buku-buku pengobatan menjilat? Nggak ada kan? Berarti tinggal apa? Kan dua tadi. Dalil. Butuh dalil. Wahyu. Ada wahyunya nggak menjilat itu menyembuhkan? Nggak ada juga. Berarti dukun atau sihir pasti. Kan orang kesurupan dulu. Coba dulu. Kasih obat. Gini nih. Ada risetnya nggak kesurupan ada obat? Nggak ada. Nggak ada ya. Tinggal satu apanya? Dalil. Wahyu kan? Wahyu. Di ruqyah boleh nggak? Kalau Boleh. garam ada tuh viral tuh garam ruqyah kan. Garam ruqyah. Ada tuh garam ruqyah. Garam viral. ruqyah. Ih, sekarang kalau garamnya di ruqyah, ada nggak dalilnya? Nggak ada. Ruqyahnya ada nggak? Ada. Nggak ada ruqyah, hanya nggak usah pakai garam. Pakai air ada nggak? Ada. Silakan pakai air. Ada Di- Pakai kopi? Coba minum. Oh, nggak boleh. Nggak boleh, orang nggak ada. Nggak ada. Ruqyahnya ada, tapi pakai kopi, pakai garam itu perlu dalil. Karena wahyu kan? Hmm. Tapi kalau dia maksud garam itu buat menenangkan, masuk riset dia. Ya pokoknya setiap kali nggak ada risetnya, nggak ada wahyunya, pasti dukun atau tukang sihir. Udah gampang itu. Jadi jilat-jilat itu sama pakai batu. Oh penyakit apa aja pakai batu. Oh, Ponari. Nggak ada risetnya nggak ada, wahyunya nggak ada. Ah tukang sihir udah pasti selesai. Banyak tuh gitu. Walaupun yang banyak, yang datang banyak, jangan dipikir itu. Sembuh, pada sembuh gitu bang. Sembuh, jangan khawatir kan itu. Jangan tinggalin saja, nggak usah. Daripada dosa besar. Nah, Oh, iya, iya. terus penyandarannya bang, di Jangan wah gimana? nih pas ke dokter nih kita sembuh nih karena dokter misalnya. Iya, Penyandarannya gitu. nggak boleh juga. Nah, iya. Jadi kauniyah itu pengobatan yang diizinkan karena Islam menyuruh kita berobat. Ada dalilnya. Dikulidain daun. Setiap penyakit ada obatnya. Berobatlah kamu asal jangan dengan yang haram. Yang haram apa? Yang nggak ada riset, yang nggak ada wahyu. Nah saat antum berobat itu bukan cari kesembuhan, bukan. Nggak bisa, dok tolong sembuhkan saya. Syirik. Tabib tolong sembuhkan saya. Syirik. Wahai tukang urut, sembuhkan saya. Wahai akupunktur, sembuhkan saya. Wahai penjilat lidah, sembuhkan saya. Nggak boleh. Tapi ente datang ke dokter, kalau sakit ini apa sih obatnya? Cocok. Kita nyari sebab ya bang. Iya nyari sebab. Oh, ente penyakitnya puyeng nih, obatnya nih, protowali ini nih. Nah, atau Saya tolong panadol. Wantong. Nggak sembuh ya nggak apa-apa. Iya. Tapi kita udah ngambil sebab ya. Emang sebab, karena yang menyembuhkan bukan obat. Kalau orang motong, aneh udah jual harta habis, terus mau sembuh, ya salah ente nggak datengin Allah. Saya minta ya Allah sembuhkanlah saya dengan kopi ini, bisa nggak? Sembuhkan. Bisa, kok itu atas izin Allah. Bisa. Orang tua Sembuhkan dulu haus. kalau ngobatin orang pakai air, betul kan? Minum nih. Iya, Sugesti yang kuat. biar nggak ngantuk minum kopi. Biar nggak ngantuk. Boleh kalau ente mau nggak ada masalah, kan itu dunia, Ini. nggak ada masalah. Tapi kalau ente misalnya, wah biar kaya nih minum gini ya, Minum kopi. minum kopi, nah itu mesti pakai wahyu. Tapi kayak Riset ya. Iya riset. Kalau jual kopi ya bisa ya. Jual kopi boleh. Baru ada ilmunya. Bener ya. Ya. Nah, lanjut kita lanjut pada poin berikutnya. poin berikutnya soal Bismillahirrahmanirrahim. Maaf dulu a'mali ba'da syahadataini. Apa artinya? Maaf dulu. Ma Apa? afdolul amal. Apa afdol paling utama? Oh, afdol apa paling Apa? utama? Afdol. Amalan. Apa amal yang paling Oh. utama Apa amal yang paling utama ba'da syahadah? setelah Oh, setelah bersyahadat. Ya, apakah amal yang paling utama setelah dua kalimat syahadat? Lanjut. Afdal afdaluha sholata. Afdoluha begitu. Iya, afdaluha sholawatul khamsu. Mhm. Yang paling afdol Afdal sholawat adalah sholat. surat 5 waktu. Oh iya, sholat 5 waktu. Sama Khamsu. Qobsa 5 kan? Oh iya, Itu surat yang 5 gitu. Surat yang 5. Terus Walaha syurutun arkanun wa wajibah. yang di dalamnya Walaha yang di dalamnya ada syurukan. syurutun Syurutun. syarat Oh, syarat. syarat-syarat Yang di dalamnya ada wa syarat. arkanun Rukun ya, Mas? rukun wa wajibat kewa Kewajiban. kewajiban lagi diulang Kewajiban.
walaha syurutun wa arkanun wa wajibatun. Yang di dalamnya ada Ada syarat-syarat, syarat, arkanun rukun-rukun, terus wa wajibatun dan kewajiban. bagus, barakallahu fi. Lanjut. Fa'azumu syurutiha. Yang paling agung dari syarat-syarat itu adalah Paling agung itu adalah surutiha al-Islam, bagus, wal aqlu, ber wal wal aqlu. punya Bertakwa. akal. Oh, akal. Iya. Jadi syarat-syarat sholat itu Islam. Islam, Yang kedua berakal. berakal. Aklun. Berarti orang gila gimana? Sholat nggak? Jangan lah. Nah, jangan. Orang pingsan? Jangan. Jangan. Gitu. Karena dia akalnya hilang. Lanjut. Yizu. Watam yiz. Buat tamyiz. Oh, tak. Tamyiz. Usia 7 tahun. Oh, 7 tahun Oh. tamis bang. oh ini Tamyiz itu orang yang bisa membedakan antara salah sama benar. Kamu udah berakal gitu juga kali ya, Bang? Enggak. Tamyiz itu dia udah paham. Itu diperkirakan 7 tahun. 7 tahun rata-rata tamyiz. Nak kamu jangan begitu. Iya, iya. Oh, dia tahu dia. Udah tahu tahu dia. bilang ini. Tamyiz namanya. Usia 7 tahun. Lanjut. Oh, iya. Waraful hadas. Warul. Barok. Terangkatnya. Waraful hadas. Oh, suci maksudnya. Terangkatnya Hadas. hadas atau suci dari hadas Suci dari boleh. hadas. Terus Wa iza. Wa idzalatun najasah. nah, suci Suci dari najis. bagus. Najas. oh najis najis ya Najasa itu dari kata najesun. Jadi jamaknya najasah. Najas. Najas. Najis. Bawahnya Wasatrul aurah. satru itu menutup. Oh, menutup Oh, aurat. aurat. Nah, menutup aurat bagus. Wasatrul aurah. Wastiqbalul qiblati. Nah, Menghadap istiqbal kiblat. Menghadap bagus. kiblat. Wa dukhulul waqti. Wa dukhul masuk. Masuk waktu. Masuk waktu. Ya kalau nanti sholat nggak ada waktu nggak boleh. Lanjut. Waktunya ya. Wa niyyah, niat. Niat. Bisa kan? Niat. Bisa lama-lama bisa kalian. Lanjut. Wa niyah. Wa arkanuha arkan tuh. arba'ata asyara. Dan rukun-rukunnya Dan rukun-rukunnya Ada. Syarat. ada beberapa syarat itu. arba'ata 4 asyara 10. Jadi 14. 14. Arba'ata asyar. Arba'ata asyar. Adapun rukun-rukunnya ada 14. Ini masuk bab sholat ya bang? Iya. Oh. Akidah tuh masuk sholat. Jadi terbalik, sholat tuh masuk akidah. Jadi orang yang nggak sholat, Rusak. akidahnya rusak. Betul, bener. Coba aja nanti kita lihat di sini. Saya memasukkannya ke bab akidah. Lanjut. Wa arkanuha arba'ata asyar dan rukun-rukunnya ada 14. Ayo. Al-qiyamu ma'al qudrah. Al-qiyam berdiri. Berdiri. Oh. Ma'al Ma'al qudrah qudrah. jika ada Jika ada kemampuan. Nah, qudrah itu kemampuan. Qiyam berdiri Qiyam berdiri. Terus Oh iya qiyam. Wa takbiratul ihram. nah takbiratul Takbiratul ihram. ihram. Ini Allahu Akbar tuh takbiratul ihram yang pertama. Terus Wa qira'atul Bisa. Fatihah. ya membaca Baca surat Al-Fatihah. bagus. Warruku. Ruku. Ruku terus Warraf'u minhu. bangkit dari Ruku. ya. Jadi warraf'u bangkit min dari ruku maksudnya. Oh, balik ke belakang. Balik ke minnya belakang itu ya. ya. Warraf'u minhu bangkit dari hu itu ke balas ruku. Lanjut. Wasujudu ala sab'atil a'dha. A'dha'in. 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 Sujud Sujud. di atas Wa sujud. sab'a apa? Sujadah. 7. 7. 7. A'dha' 7 anggota tubuh. Oh. 1 2 3 Oh, 4 5 sama. 6 7. Oh, ini gabung bang. Ini gabung nih satu. Kalau Nabi Isa dipisah 1 2 Jadi 8. 8. Kalau kita Nabi Muhammad 1. Selalu mancung bang. Enggak. Hah? Yang Enggak, bisa itu. enggak pesek tetap bisa ya. Tetap, Oh. pokoknya 1. Mau pesek mau mancung tetap 1. Kirain dia bisa Iya, dia satu. mancung. Kalau Nabi Isa 1 2 dihitung. Oh. Hidung namanya dihitung 1 1 2 kalau Harus Nabi nempel Muhammad ya, harus nempel. 1. Nempel. Jadi kalau orang kalau sholat saja Kasar. kurang. Di Sah sebagian tetap. ulama ada yang nggak sah juga. Karena mesti 7.
Gitu. Ya, lanjut. Sujudu ala sab'ati Wal wal Oh, i'tidal. wal i'tidalu minhu. Bangkit Bangkit Dari dari sujud. I'tidal berarti ya. Tidak bang. Iya. Itidal. Jadi itu bisa dipakai buat ruku dan buat sujud sama. Maksudnya bangkit. Bangkit. I'tidal itu bangkit. Terus Wal jal satu bainas saja. Data ini. Nah, Duduk ya, Bang? duduk antara Dua sujud. dua sujud. Kan tadi udah sujud nih. Saja Duduk. tuh. Bangkit. Duduk antara dua sujud. Terus Sujud bangkit. Satu. Oh iya. ya. Ada dua sujud. Jalastu bainas sajdatayn. Terus bawahnya lagi bang. Ya. Wazulma. Wattuma Ayah. Wal tumaknina. wattuma Buat tumak. nina. Wazu. Tumaknina ini. Oh ini. Yang awal. Ini top ya Zo ya bang. To wattuma nina. Wazu kalau di sini. Salah. Iya. Watumat. 8. Watumanina. Wattuma nina. Oh watto berarti. Hari ini. Dan tumaknina. Kasih gak nanti diperbaiki lagi. Watuma nina tuh fil hadi Hil Hadhi. fi hadhil Fi hazi. hazi hil fi Hadhi. hadhil hazihil arkan. arkan. Tuma nina di rukun ini. Rukun ini. Tuma nina di rukun berarti Artinya harus pelan-pelan. tenang, jangan buru-buru. Nah itu bergerak dengan tenang tanpa terburu. Terus Watartib. tertib. Tertib. Terus, Kan ya, Pak? Hah? Berurutan. Berurutan. Jadi takbir dulu, baru ruku, baru sujud, jangan dibalik-balik. Nggak boleh. Lanjut. Oke. Wat Akhir. Wat- Oh. tasyad dutul akhir. Tasyahud Tasyahud akhir. akhir. Membaca doa tasyahud akhir. Wal julusulahu. Wal julusu lahu. Julusulahu. Duduk tasyahud. Kalau tadi baca tasyahud. Wa tasyahudul akhir, baca doa tasyahud akhir. Kalau wal julusu lahu, duduk tasyahud. Baca sambil duduk. Bedain antara wa tasyahudul dengan wal julus. Lanjut. Wassalatu ala nabiyyi. Bersolawat Bersolawat kepada pada Nabi. sallallahu alaihi wasallam. Terus Wa taslim. sah. Salam. Itu namanya rukun Taslim. sholat. Ini dapat. Asyik. Coba om. Oh, pegel. Jadi kalau tadi yang pertama apa? Pertama. Yang pertama syarat-syarat, ya kan? Ya syarat-syarat sah sholat. Yang kedua saya membahas rukun-rukun sholat, baik yang sekarang gak wajibat, bawahnya. Wajib. Wawa. Wajibah. Wajibatuha. Wajibah. Wajibatuha. Oh iya. Nah. Wa wajibatuha Kan kepadanya. samaniyah. Ya, dan wajib-wajib sholat ada Saman. Samaniyah tuh saman 8 ya. 8 samannya. Ya, Ya. lanjut. ada 8. Jami'ut takbirat. Jami'ut takbirati. Ghairu takbiratil ihram. Nah, jadi jami'ut takbir, semua takbir, semua takbir Takbir kecuali takbiratul Ikhram. takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram tadi apa? Rukun apa syarat? Rukun. Rukun. Salat tadi ya. Selainnya wajib. Oh. Ya, selain takbiratul ihram semua wajib. Kecuali takbiratul ihram rukun. Jadi kalau ente masbuk, misalnya siapa imam rojak, Oke bang. Iya. Ya, kadang Bang Ojak. dia udah sujud, di sujud nih, si tidak Eri masuk, langsung sujud, si Eri, sholatnya batal. nggak sah ya bang. Si takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, Enggak ada. boleh bersedekah, boleh nggak? Allahu Akbar, Iya langsung. ikutin posisi. Jangan Boleh sujud. takbir lagi, boleh nggak? Tapi takbir masih ada, masih harus ada. Kalau enggak, ente nggak dianggap sholat. Karena takbiratul ihram rukun. Kalau ente ketinggalan, nggak ada sholat, nggak bisa pakai sahwi, nggak bisa. Terus takbir dulu. Takbir dulu. Jadi pokoknya ente mau ikutin imam, takbiratul ihram dulu. Karena takbiratul ihram itu Awal. pemula sholat. Permulaan sholat dengan takbiratul ihram. Ente nggak takbiratul ihram, nggak ada sholat. Tapi pas setelahnya bang, misalkan tuh langsung ya.
kita kayak ikutin lupa misalnya ya. Nanti kan Allahu Akbar mah baru Allahu Akbar. Nah, Pas berarti ente setelahnya. niatin sholat mulai pada saat bangkit itu ya. kita. Oh, Dia langsung sujud kayak itu enggak tuh? Enggak. Enggak. Harus Jadi harus takbir. Kalau nggak ada takbirnya nggak dianggap sholat. oh akbar saya lagi sujud misalkan ya. Kita kan takbir dulu ya. Terus ngikutin imam kan ya sujud. Itu kayak itu enggak ya? Nggak dapat rokaat. Nggak dapat rokaat. Batasnya ruku. Ruku. Oh, ruku. Kalau imam ruku, kita yang masuk takbir ihram kemudian ruku dapat satu rokaat satu. itu. Oh, lumayan nih bang. Iya, walaupun nggak baca Fatihah kan. Oh, ruku. Tapi kalau dia udah sujud atau udah itidal, sami Allah, ente Oh. ikutin nggak dapat. Oh, enggak dapat ya. Nggak dapat rokaat dia, Iya, tapi iya. ente dapat sholat. Kalau jemaah, ya. Baik, lanjut. Subhana rabbiyal Subhana rabbiyal azima fit fir ruku. ya, membaca subhana rabbil azim pada Ruku. ruku. Terus Sami Allahu liman hamidahu lil imama wal munfarid. membaca sami Allah liman hamidah untuk imam dan lil imam lil imam wal munfarid dan orang yang sholat sendirian. Oh ini wajib, kewajiban. Wajib. Jadi makmum juga baca, imam juga baca. Yang Kalau benar begitu. bacanya sami Allah gitu dong. Enggak boleh. Itu kan wajib. Harus sami Allah. Itu membatalkan salat, membatalkan salat. Imam Kalau wajib kehilangan dia Pertama. mesti pakai. Sujud sahwi. Iya. Kalau rukun nggak bisa. Kalau Iya. rukun mesti diganti. Imam yang sini sami Allah dong. Sami Allah dong, Oh, dalam kadang hati gitu. apa enggak? Iya, kita menghukumi sami Allah liman hamidah. Mungkin dia sami Allah. iya kita nggak tahu. Kelas Iya, khusus lah. Kecuali emang sami Allah. Nah iya Itu kebiasaan dia, demi Allah gitu. Iya, nanti ditanya kapan-kapan, Pak, pakai liman hamidah. itu yang ini yang sate ya. Iya. Ya, jadi Tapi hukumnya nggak wajib membatalkan dia. bang itu. Enggak. Kalau dia lupa susawi. Tapi kalau kita makmum, Sami Allah Akbar. kita Betul. makmum nih. Ah. Apakah disyariatkan sujud sawi kalau si imam nggak baca sami Allahu liman hamidah? Oh iya. Misalnya imam selesai, Iya. assalamualaikum, assalamualaikum. Kita susawi. Oh, kita sendiri, Bang. Oh kita sujud sawi. Kalau nggak sujud sawi batal sholat kita. Enggak, kurang. Oh kurang. Enggak soalnya pernah. Kalau si imam nggak baca sami Allahu liman hamidah, Soalnya pernah juga tuh kejadian tuh. Itu tukang sate itu juga. Dia Allah Akbar. di mana? Iya Sini. pas Dia ruku bukan ruku kan? Allahu Allahu Akbar Akbar bukan juga. sami Allah Lupa. mida. Nah kalau dia lupa, dia wajib susawi dia. Iya, Oh, berarti iya. kita kalau dia Nah, nggak sujud, tapi kalau kita bacanya sami Allah nggak masalah kita. oh nggak masalah kalau kita Kalau baca kita sendiri. baca sami Allah kita nggak susawi. Oh, iya. Tapi kalau kita diem juga Oh, nggak oh. sami Allah, kita susawi. Karena susawi dimasukkan sebagai wajib-wajib sholat. Yang itu sawi mah yang jadi imamnya ya kalau kita Jadi kalau antum nggak sami Allah juga nggak, karena di sini kata Syekh, sami Allahu liman hamidah lil imami wal munfarid. Oh, imam dan Imam dan orang yang sholat sendirian. Oh, enggak langsung sama Allah dengan hamidah. Rabbana lakal Rabbana hamdu. langsung gitu ya. Makanya ucapan Rabbana lakal hamdu itu yang roji diucapkan setelah makmum mengucapkan sami Allahu liman Oh, tetap hamidah. dibaca ya. Karena Nabi nggak membedakan antara makmum dengan imam untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Oh. Nanti kita lanjut, biar nanti ketahuan. Ya coba lanjutin. Rabbana walakal hamdu lil imami wal ma'mumi wal munfarid. Nah, jadi membaca Rabbana lakal hamdu wajib bagi makmum, bagi imam, bagi makmum dan orang yang sendirian. Kalau yang tadi sami Allahu liman hamidah saya memasukkan untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Tapi Yang ini ada catatan di bab ini oleh Syekh Abdul Hasan bahwa ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada kalimat Sami Allahu liman hamidah lil imami wal munfarid, maksudnya membaca Sami Allahu liman hamidah itu untuk imam dan orang yang sendirian, masuk dalam pada ini adalah makmum. Tapi Syekh lebih menekankan pada Rabbana walakal hamdu dengan 3, imam, makmum, munfarid. Oh, ada perselisihan juga di sini. Ya, makanya di sini saya hanya masukkan 2 saja, al-imam dan munfarid untuk Sami Salat Allah. sendiri. Oh. Tapi untuk Rabbana lakal hamdu untuk imam, makmum dan orang yang sholat sendirian. Terus gimana dong kita menyikapinya? Paling tidak ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah kita ikuti juga. Sami Allahu liman hamidah kita baca juga. Sami Allahu liman hamidah Rabbana
walakal hamdu. Imam baca, makmum baca, yang sholat sendiri juga baca. Yang aman itu keluar dari perselisihan. Oh, walaupun ada yang langsung yang tadi. Rabbana. Akan tapi orang yang mengucapkan ketika imam mengucap sami Allah, makmum mengatakan rabbana walakal hamdu, itu juga termasuk orang yang mencukupkan dengan hadis dohirnya saja. Padahal bukan itu yang dimaksud. Kata Nabi, jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, ucapan oleh kalian rabbana walakal hamdu, bukan menafikan sami Allah buat makmum, enggak. Tetap makmum tetap baca sami Allah, karena nggak ada yang membedakan itu. Jadi hukum asalnya sami Allah dibaca oleh imam dan Sama kayak takbir yang lain. sama nih. seperti takbir yang lain, nggak ada yang betul. Hukum sholat itu sama, imam dan makmum sama, nggak ada yang membedakan. Nah, lanjut. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la fis sujud. Ya, membaca subhana rabbiyal a'la ketika dalam sujud. sujud. Terus Rabbil firli bainas sajdataini. baik, jadi membaca rabbil firli Firli bainas sajdataini. ya di antara dua Dua sujud. sujud. Iya, iya. Duduk antara dua Dua sujud. sujud. Rabbil firli, baca terus tuh rabbil firli. Bebas ya. Bebas ya. Lanjut. Wat tasyahudul awal. Ya, membaca tasyahud awal. Jadi tasyahud awal itu wajib. Kalau lupa Sabi. Batal. nanti kita bahas. Lanjut. Awal. Wal julusulah Ya. wa ma ada Wal julus sulahu, duduk. wal julus Tadi kan baca. Ah, Tadi baca tasyahud awal, wal julus sulahu duduk. Duduk Wal julus tasyahud. sulahu. Kalau watasyudu awal membaca tasyahud, membaca doa tasyahud. Tahu kan? At-tahiyatu lillah wassalatu dan seterusnya. Sampai asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kemudian wal julusu lahu, duduk tasyahud. Tasyahud. Lanjut. Wa ma ada hadza fasunanu. Ya. Wa ma ada Dan apa-apa selain itu dan apa selain itu adalah adalah fasunan. Hukumnya sun. sunnah. Sun. Oh, sunanu sunnah. Sunnah Pak. Ya. Sunan sunan. Baik. Akwalun. Aqwalun Akwal apa? aqwalu aqwal Qaul. waktu. Kataannya Pak. Ucapan. Oh, aqwal. Akwal itu ucapan. Wa af'al. Af'al Perbuatan. perbuatan. Jadi selain yang tadi wajib-wajib itu, Wal hukumnya sunnah. Apa itu? Meniga kalikan. walun. Subhana rabbiyal azim 3 kali. Nah, itu sunnah. Berarti kalau kita buru-buru sekali cukup ya. Boleh. Boleh. Ya. Subhana rabbiyal a'la. Tapi kalau bacaan itu kan banyak ya. Hah? Ini yang disampaikan ini yang Salah kuatnya satunya, bagaimana ya? salah satu. Apa itu? Bacaannya kan Baca- banyak. Bacaan iya, pas kan sholat tuh, Bang. bacaan sujud Pilih. sama ruku kan subhana rabbiyal. Nanti Oh, iya. dibahas. Yang Boleh benar baca. yang mana, Nanti kita Bang? bahas. Ah, Tadi baru dibahas. Oh, iya. Kemudian Syekh ditanya, ma'afdolul a'mali ba'da syahadatain. Apa amal yang paling utama setelah syahadatain? Kalau tadi apa? Kami tawagid berapa jumlah togut-togut. Kemudian saya setelah itu membahas apa amal utama setelah bersyahadat, yaitu as-sholawatul khams, sholat yang 5 waktu, yang di dalamnya terdapat syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan wajib-wajib. Antum lihat tuh, pertama syarat, syarat. rukun, wajib. Jadi kalau syaratnya sholat, itu berarti kalian belum melakukan sholat sebelum sholat. Jadi surutun itu sebelum sholat. Apa itu berarti? Wudhu. Ini kan? Ada wudhu tuh. Bersuci dari hadas besar itu masuk syarat. Maka di situ tuh kata Syekh, fa'azamu syurutiha, yang paling agung dari syarat-syarat sholat itu adalah al-Islam. Jadi orang kafir dia nggak perlu sholat, ngapain? Sebelum Wal aklu, berakal. berakal. Ini kan sebelum sholat ini, ya kan? Dia masih Islam, dia berakal. Wa tamyiz, usianya udah 7 tahun minimal, ya. Atau dia bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. tamyiz. War'uf adas, menghilangkan hadas, udah nggak ada hadas tuh, terutama hadas kecil, Suci berarti Bang secara ini. suci, ya, Suci. baik kentut
beol, Kencing. Kencing. Iya. janabah, Apa nih? ya, waraul hadas. Janabah tau nggak? Bang, janabah bang. Janabah itu mimpi Mimpi basah. Oh. atau berhubungan intim dengan istri, Nah, janabah. walaupun nggak keluar mani, tapi bertemu dua khitan, Nempel doang ujungnya. nempel nih, Hmm. nempel nggak keluar, Tetap mandi. tetap mandi. Wajib. Atau nggak nempel keluar mani, sama juga. Jadi dua, ya, janabah itu terjadi karena mimpi keluar air mani, baik mimpi atau tidak. Yang kedua, nggak keluar air mani tapi bertemu dua khitan, langsung nggak ada pembatas. Jadi kalau dia masih pakai celana, antum masih pakai celana, nempel, Enggak. Tengah. Oh. ya, jadi nggak wajib wudu, nggak wajib mandi maksudnya. Tapi kalau ente walaupun nggak nempel keluar mandi, Pak, tetep Pak. Edi. Capean biasanya. Kan mani ada maji. Oh. Kalau Biasanya Pas kalau lagi. mani, madi, wadi Beda. tuh keluarnya bareng biasanya. Tapi nanti kalau mandi biasa keluar madi juga. Hmm. Ya. Dorongan nih. Dorongan syahwat kalau madi itu. Kalau wadi habis air kencing. Iya. Air kencing nih suka ada kepala tes gitu ya. Itu Iya. wadi namanya. Enggak. Nggak mandi gitu. Nggak mandi, cuma enggak. cebok doang kalau wadi. Kalau madi itu najis juga tuh. Mandi. Biasanya madi sama mandi nempel deket. Dia kan mukodimah ya bang. Mukodimah. Mandi Dia ya? bukan air mani tapi keluar madi. Nggak Enggak. mandi. Nggak mandi. Mandi nggak wajib, tapi najis. Oh dia tetap dibersihin. Kalau mandi nggak mandi malah nggak najis. Tapi harus Mandi itu najis. Ya, Kalau sama mandi ya. mesti dibersihin. Maksudnya nggak boleh ada tuh di bagian kita. Hadas dia harus besar. Mandi nanti kena mandi nih nggak apa-apa, nggak najis. Mandi kena tangan kita, kena nggak salah. Dilap. Tapi wajib mandi dia kalau keluar. Wajib mandi. Kalau mandi wajib wudu. Gitu. Wudu dia Pak, ya. Nah Kalau ciri-cirinya mandi, bang, betul lah ya. ciri-cirinya. Kalau mandi, Ah, Tutup. enggak, ya. kalau mandi kental, Iya. kental Oh, mandi. dan berbau khas. Dan keluarnya disertai nikmat. Kalau mandi Itu harus mandi kalau nikmat wajib berarti. mandi, wajib mandi tuh. Dan cairannya pasti kental kok, ketahuan. Kalau mandi cairannya enggak bleber, Siksa. apa bleber. Chat. Encer. Iya. Dan keluarnya nggak pakai lemes. Kalau mandi lemes pasti. Jadi gampang lihatnya. Dan mandi kering. Kalau mandi Kering. basah, makanya disebut mimpi Basah. basah. Ente lihat bawahnya pasti basah, ada bekas di mandi itu. Lepek deh. Lepek. Kalau mandi enggak, dia ngering. Oh iya tuh. Gitu kalau mandi. Oh, iya. Ya, dan biasanya mandi terjadi karena akan keluar mani biasanya. Tapi ada juga orang nonton film nggak keluar mani, keluarnya apa? Mandi. Madi. Mandi. Gitu. Karena mungkin Dorongan. wah. Kesiksa. Dorong Tapi dia nggak lemes, biasa aja. Dorong Seperti syahwat. mandi itu. Nah, dia Kalau wajib mandi, wudu. oh, wudu doang. Dulu doang. Kalau masalah dia wudu. Kalau mandi wajib mandi. Mandi. Bisa ya? Oh. Jadi syarat-syaratnya Islam, berakal, tamyiz, Cuci. menghilangkan hadas, menghilangkan najis, satrul aurat, menutup. Aurat. Makanya ahsan nanti antum sebaiknya kalau sholat pakai sarung. Kalau baju antum pendek. Kata Syekh bin Bas itu, kalau ruku dan sujudnya seseorang kelihatan pantatnya, apalagi tanah dalamnya, makruh sholatnya. Oh nggak sampai batal deh enggak. Enggak batal, tapi makruh di sini mirip Sayang. dengan haram. Dosanya gede gitu. Ini kan pakai yang panjang. Ya. Minimal sarung ya bang. Sarung, minimal sarung. Sarung, iya. Sarung dah lebih Minimal aman. minimal apa maksimal itu? Minimal lah. Minimal ya. Celananya gomblang ya. Maksimal. Pakai gombrang. Gombrang kayak tetap dia. Betul. Atau bajunya panjang. Ah, baju panjang. Oh. Ya kan, ininya nih. Ah, Set. Boleh juga. Yang penting waktu ruku dia nutupin pantat Pantat. Sempak. atau nutupin. Iya sempak kan ada suka Kelihatan orang. tuh. Itu kan sujud kan kalau sujud. Iya. Sempak. Apalagi dia pakai tanah. Saya pernah lihat warna putih bang. orang. Ah, tuh kan. Segitiga Perhatiin. kelihatan. Coba tahu Bahkan ini. ada yang Saya buat habis itu cabut segitiga, aja. ada yang kelihatan itunya juga, Ah. ngendel-ngendel gitu. Iya, sininya kelihatan nih biasanya. Iya. Dari Cuma belakang cak- ininya. Dia terbuka aurat dia. Kayak Saya kayak batalin waktu itu. Soalnya cangcutnya kelihatan. Iya, dia. pakai Emang gitu. iya. Atau dia karena pendek, belahan pantatnya kelihatan. Batal itu. Batal. oh batal ya. Tahu kan di sini satrul Dia aurat. kan syaratnya. kusut lah pantat udah batalin enggak? Kalau kita mah enggak, yang dianya batal itu. Oh, Imamnya. Yang yang dia Itu yang nggak kelihatan. Enggak. Kita mah enggak batal yang Kan lihat. enggak. Pantat Kan yang kusut. terima sama dia. Misalnya. Ya, kita serah sendiri jadinya enggak usah dibatalin.
Kita sendiri berganti aja. niat boleh berganti niat. Boleh. Dalam Ganti sholat niat. Iya dalam sholat langsung. Sama Dalilnya dengan apa? ini Abu nggak? Bakar. Sama nggak dengan Abu Bakar bacaan? ketika jadi imam kan datang Nabi. Iya. Abu Bakar mundur. Kata Nabi terus aja. Akhirnya Abu Bakar Dia nungguin. Masuk mundur. tadinya imam kan? Iya. Jadi Oh. makmum. Dalilnya itu. Sama nggak dengan bacaan yang ini rusak Al-Fatihahnya misalnya? Kalau Al-Fatihahnya rusak, Nah, batal. gimana nih gantinya? Nah, antum nggak bisa keluar, maka niatkan munfarid, walaupun bisa barengan. Nggak harus dibatalin. Nggak harus batalin kan? Jadi caranya nih, ketika Nah. kita ingin membatalkan jamaah, antum cukup membatalkan jamaah saja. Gak usah keluar dari sholat. Ah. Boleh ikut bareng, boleh kalau ikut bareng mah nggak masalah. Nggak takbirnya kita batalin. Ikut Nggak. pokoknya ikutin bareng tapi niatnya munfarid udah. Hati. Mutus ini di hati, mutus Iya, ini. iya. Iya, sendiri aja sendiri. Jadi ketika kita tahu imam salah nih, batal imamnya, Fatihahnya salah. Jangan kita kabur, ntar fitnah. Ya, itu dia Ya, tuh. kita fitnah kan? Itu Antum dia ikut tuh. aja, gerakannya ikutin, gak ada masalah. Oh ganti niatnya tetap. Tetap niatnya niat munfarid. Nggak usah takbir berubah. lagi, nggak usah takbir Gak lagi. usah, gak usah. Itu yang Abu Bakar nggak takbir lagi. itu dia yang Udah bolak-balik aja, maju, mundur, maju, mundur. itu yang Mundur kata ditakuti. Nabi. Fitnah. Nah, Nabi mundur lagi nggak mau Abu Bakar. Akhirnya terus sholat Abu Bakar. Tadinya imam menjadi makmum. Nggak diulang sholatnya. Tapi kalau misalkan mau sholat nih, dia lagi nih, masih panjang waktunya. Kita udah tahu. Kok keluar ini masjid lagi nggak apa-apa ya? Ya boleh. Kalau Boleh. orang kita sebelum Itu kan sholat, belum mulai. sebelum sholat kita pengen pindah boleh. Cabut buru-buru masih lain. Iya, Iya, belum mulai. Kalau dia emang ternyata suka salah sholatnya, Iya. tapi kalau antum sudah sholat sama dia jangan, Jangan. fitnah. Fitnah jadi. Kecuali emang batal sholat bisa kentut, wudu, pindah tempat misalnya. Oh, iya. Boleh nggak imam sholat berjamaah kita sholat sendirian? Masa? Imam sholat Imam berjamaah. sholat nih, nah, ternyata nggak ada masjid lain kita hanya di situ. Boleh nggak sholat sendirian? Boleh. Saya nggak habis biar Tapi nggak ngikutin ngulang lo. nggak? Enggak, misalnya gini, kayak tadi nih, Oh. Rojak imam, terus kita tahu dia salah nih orangnya salah. Kita tunggu sampai dia sholat, Sampai kalau takbir, terus kita wudhu, kita sholat di belakang sendirian, Oh, boleh. Ngerti gak? nggak diomongin tuh bang. Ini sholat nih, Nih sholat nih. Allahu Akbar, kan udah sholat nih. Komat ya. Pas kita masuk, ya dia salah ini orang. Ya imamnya dia gitu. Oh, Iya. kita di belakang sendiri. Ya kan kita masuk nih, Iya. ya imamnya dia, ya kan? Terus ente mau cari sholat kan susah, ente sholat sendiri, di belakang sendirian. Allahu Akbar. Oh, kita nggak mau jamaah. Enggak jamaah, boleh. Dalilnya tentang seorang sahabat di zaman Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari habis sholat bersama Nabi, sholat lagi di kaumnya. Masya Allah. Ternyata Mu'adz bin Jabal, astagfirullah. Mu'adz bin Jabal jadi imam. Ternyata bacanya panjang. Akhirnya satu orang keluar dari jemaah, sholat sendirian. Oh, Lalu ngadu ke Nabi SAW. Oh, kepanjangan kelamaan. Nah, Nggak kuat kan? hadis ini dipakai oleh para ulama, bolehnya seseorang memisahkan diri dari jamaah karena si imamnya nggak sesuai sunnah gitu. Kalau gitu nggak fitnah bang gitunya. Ya Orang fitnah tahu. pasti, Oh, pasti Namanya fitnah. orang awam itu Iya, zaman iya. Nabi. Makanya di zaman Nabi enggak kalau kita sampai. kalau kita Nah kalau sekarang antum terdapat kita fitnah, gituin gitu tuh. Jangan. jangan Hmm. ikutin sholat. Tapi kalau misalnya belum kelihatan, cari masjid lain, jangan sholat di situ. misalnya oh dia nih masih bisa Ya, cabut-cabut. si cabut. Itu sendiri. Gitu. Kayak tadi pertanyaan si Eri kan, Mm-mm. wah di Oh, dia cabut dah. buru-buru. Cabut gitu. Kalau Tapi jangan. kalau udah di situ antum kan nggak bisa keluar tuh, jangan. Udah Jangan ikutin alasan. tapi niatnya Ganti niat tadi. ganti niat. Dia pernah kencing bang. Aduh. Kayak Oh, asal kok. sakit perut. Iya. Wah, di sini. Lihat keadaan Berempat. nih bang. Boleh juga Lihat kalau keadaan antum nih. tahu memang ternyata dia Aduh. bacaannya nggak Jadi benar aja nih, langsung keluar. batalin, Jadi kita sholatnya di toko bang jamaahnya. nggak ada masalah, Ada masalah. nggak ada masalah. Nah sekarang ini nih bang, Apa tuh? kita udah tahu nih kalau sholat isya sampai maghrib kan kencang Iya tuh. Hmm. Udah tahu. Nah dia Jahar. pas sholat sir juhur, itu udah tahu nih imam Oh, iya. berantakan. Itu gimana nih? Apa Kita ya? nggak bisa menghukumi sholatnya dia jahar Sama pasti sir. sama dengan sir, Hmm. nggak bisa hukumi. Suzon berarti. Ya kita Kata hukumi jahar. kalau doh. Yang kedengaran sama Zohir, kita aja gitu. Zohirnya kita dengar. Karena ente sholat zuhur asar nggak denger dia, nggak boleh menghukumi sesuatu yang kita nggak tahu, nggak boleh. Walaupun di jaharnya dia salah, belum tentu di sirnya dia salah. Ya, ada yang cepat tuh sholat Allahu Akbar belum udah cepat tuh kita nggak khusyuk kan ini kok belum kelar. Oh kalau dia cepetnya terlalu cepet, Bagus. kayak mematuk nggak boleh. Rukun. Nggak Dia tumaninah. rukun tuh.
Tapi Tumaninah nggak rukun sampai- tadi kan? Iya, Sesuai tumaninah. bacanya. Wa arkanuha arba'ata asy'ar wa tumaninati fi hadil arkan. Nggak kusuk atau manina gitu. Ada cepet tuh kayak gitu. Ya nggak boleh kita batal sholatnya. Kalau rukun membatalkan sholat. Imam Kalau wajib nggak batalin sholat, cuman tambah sujud sahwi. Nah, kita lanjutkan dulu. Belum, ini masih Tadi mana syarat, tadi? Ini masih menutup aurat. Baik, Iya, menutup aurat. Ya jadi nggak boleh Ada ini. pakai kancut kelihatan. Nggak boleh kayak kancut Pak. Iya maksudnya ini Iya. tipis Tipis, Oh, kelihatan. atau tembus. bahannya tembus. Takutnya ketukar. Oh iya iya. Walaupun ente panjang, tapi tipis. Nggak Kelihatan. boleh. Tetap, Oh, Tetap iya, bohong ya, tipisnya itu. Transparan ya. Rawang. Nah, transparan. Iya. Wastik balul kiblah menghadap Kiblat. kiblat. Nah, ketika antum coba diri, bom. Kiblatnya mana? Kiblatnya mana kita? Kiblat ada. Di sono. Coba antum. Sip. Nah, kaki antum mesti ke kiblat. Nah, Oh. lurusin. Jadi jangan sampai jebrek, jeber. Nah, ini termasuk perbuatan Oh gitu nggak menghadap kiblat. Oh, seluruh tubuh ya? Iya. Kalau ini Makanya yang jebrek. begini Tanda membosok lah Pak, dulu kalau nomor itu. dulu mah dia tuh membosok Oh, dulu iya lurus. sama belum tahu. Tidak rapat, Oh, kan? udah rapi, Nah, jauh. dan jalannya Aduh, pasti sih, Kadang gini ya, Pandang berpengaruh. aja. Kadang- coba deh jalannya pasti Pokoknya berpengaruh kita tuh kalau sholat begitu. tuh Coba jalan, Bang. Oh, arah kiblat adanya. enak Enak. Jadi yang ente coba usahakan kaki Makanya ente ke kalau depan. pas marape itu lah. Jadi Iya, wastik iya. balul Pas, kiblat kadang- menghadap Karena kiblat yang ikut semua. tuh payah marape. Beda, iya. Jari-jari kaki menghadap kiblat. Ilmu, ya. belakang sini. Nah, ya bisa ya. Jadi wastik nyapa. balul kiblat menghadap kiblat. Wadukhulul wakti. Masuknya Waktu. waktu. Wan niyah dan berniat. Itu namanya syarat. Jadi sebelum sholat nih. Ini sebelum sholat. Jadi yang disebut syarat itu adalah sebelum sholat. Sekarang yang masuk ke dalam rukun sholat. Habis masuknya waktu apa, Bang? Niat, niat. Harus niat. Niatnya apa? Di kalau mau sholat di. Niatnya Nah, Coba, niat. Nah. Setelah zuhur boy, setelah zuhur. Nawa itu. Niatnya apa? Niatnya gimana baca? Nawa itu. Bacaannya ya kita niat sholat zuhur Kalau majalina syaitan. nggak usah baca Oh, usah Keren. dibaca kan. Keren, harus niat Nggak ada di awal. lafaz ya, nggak ada. Enggak niat dong mana? Kira niat udah di awal. Solid kan? Kan dari- Iya, oh iya. Iya di awal betul. Iya. Ketika anda dengar azan kan, wah, Iya. zuhur nih. Zuhur, ah udah niat. Ah, niat itu deh. Niat itu. Ada tuh yang bata. Ada karena dia menganggap niat itu mesti dihadirkan. Kadang dibaca ya. Akhirnya dia Ulang lagi. Udah diulang. Iya, ulang. Wah, harus bareng, Bang. Ini. Enggak juga kadang dia. Saya pernah Pak. Iya. Kadang dia Wah, Akbar. Ya, kita Iya. udah Allahu Akbar gimana Dia tuh? bingung Oh, iya, nih ada yang nyarinya, begitu. susah. Nggak jadi, Enggak ada sunahnya karena apa? Sunahnya dia Allahu Akbar udah selesai. Iya. Iya kan? Jadi Masina lama. Nabi nyuruh gampang dia bikin susah. Oh, iya. Enggak jadi. Iya, Lah, karena kita gimana? gimana? Jadi bro, ya. Tapi pas mau ruku dia dapet dia. Anehnya kalau udah masbuk dia dapet. Kan coba tuh, nggak logis Oh, iya, kan? bener. Iya. Kok dia masbuk dia bisa aja langsung. Oh iya Anjing tuh iya. orang tuh. Oh, Bener. iya. Iya. Dia Islam nyuruh kita logis kan? Ini orang nggak logis. Kalau dia lagi awal nggak dapat. Kalau baru dapat dia. Iya, Orang cepat gimana dia. sih? Allahu Akbar. Ini nggak mau Biar nggak ketinggalan ketinggalan. dia. Iya, Nah, nggak dari sini. ketinggalan. Nabi ngajarin kita sehat, Iya. nggak susah. Akal. Dia yang bikin begitu. Baik, kita lanjut. Wa arkanuha arba'at asyar dan rukunnya 14. Rukun 14. Ya, pertama berdiri jika mampu. Jadi nggak boleh sholat wajib dalam keadaan nggak berdiri, nggak boleh. Harus berdiri. Makanya orang yang nggak bisa berdiri, kalau memang dia nggak bisa berdiri, dia boleh duduk. Duduk. Kalau dia nggak bisa berbaring. Tapi kalau dia bisa diri, nggak boleh dia duduk, nggak boleh. Batal sholatnya, karena rukun. Dia bisa diri nih, Ini rukun ya. tapi yang duduk batal sholatnya. Ijma para ulama batal orang ini sholatnya. Dia mampu berdiri, Buat sholat wajib. betul wajib. Tapi kalau udah tua nih, kadang berdiri kuat, tapi lama kelamaan nggak kuat. Oh iya beda, kan ada uzur. Ini Uzur. orang kuat kayak antum kuat. Iya sih. Dan gua Saya aja. Nggak boleh, batal sholatnya Kalau dengan sendirinya. orang pusing, sekarang pusing nggak? Oh iya boleh kan uzur. Uzur. Pokoknya setiap ada Harus uzur sebab ya? diizinkan. Iya. Sakit atau lemes, Boleh ya kan? Pusing atau pencot, Oh. pengkor kakinya, Baik, kuat. samurat. Oh iya. Bisa juga itu, ya. Jadi berdiri bagi yang mampu. Kemudian takbiratul, nah lihat tuh, rukun. Ente nggak takbiratul ihram waktu masbuk, nggak ada sholat, nggak bisa diganti sama sahwi. Setelah sholat. Ya, jadi mesti takbiratul ihram. Wa qiraatul Fatihah, baca surat Fatihah. begitu ente baca Fatihahnya nggak tartil, batal sholatnya. Iya iya Pak. Contoh, Nggak tartil. ente masuk ke maghrib di Maghrib. masjid ini. Hmm. Maghrib.
tafsir. Allahu Akbar. Kan dia baca imam baca. Iya. Alhamdulillah. Ente kan dengerin tuh, Iya. ya kan? Terus ente ruku, maka rokaat yang Fatihahnya dia baca batal. Berarti ente nggak dapat rokaat saat itu. Berarti nanti pas imam rokaat kedua batal juga. Ngebatalnya gimana? Kita Yang baru ketiga lihat. enggak. Oh, Kalau maghrib enggak yang ketiga. Yang ketiga kan dia nggak baca Nggak Fatihah. baca, nggak Nggak dengar, kedengeran. nggak jahar. Masing-masing ya. Nah, berarti ente cuma dapat Satu. satu rokaat. Oh. rugi loh. Yang dua batal. Berarti harus Terus berarti kita Nambah lagi nanti 2 rakaat lagi. Begitu imam salam ente bangkit untuk rakaat yang kedua. Tasyahud lagi, bangkit lagi untuk rakaat yang ketiga. Kayak masbuk jadinya. Oh, iya. Karena 1-2-nya batal. berarti kita Fatihahnya. yang lebih aman perbaru niat aja pas habis Al-Fatihah. Kalau baru niat. maksudnya gimana tuh? Ya, kita mau sholat Kan sendiri misalnya aja deh, imamnya- gitu. Imamnya salah baca. Enggak, kan ente Fatihah dapat gitu. yang ketiga dapat. Rakaat ketiga ente dapat. Iya. Ini ente maghrib nih sama imam. Imamnya 1-2 salah kan Fatihahnya. Berarti ente makmum nggak dapat kan? Imam dan makmum nggak dapat rakaat satu. Kayak Kenapa? masbuk aja ya. Sholatnya nggak batal tapi nggak dapat. Ngerti nggak? Kayak masbuk bang. Kita dapat satu nih, lanjut lagi Nggak 2. batal. Cuman dia nggak dapat sholat, dia nggak dapat rakaat. Karena rukunnya nggak dapat. Kita itu gimana niatnya? Oke, kita ulang ya. Misalnya kita sholat, imam sudah berdiri. Contoh imam bacaannya salah Fatihah. Ya, salah nih imam salah. Berarti saat imam baca Fatihah, rakaat pertama imam itu batal kan? Nggak dapat rakaat berarti. Nggak dapat tuh. Berarti Si imam batal. nggak dapat rakaat. Si makmum nggak dapat juga. Kalau dia nggak baca Fatihah, karena mungkin dia mendengar imam saja. Si makmum nggak dapat, si imam nggak dapat. Rakaat kedua imam baca Fatihah. Salah lagi kan? Jahar ya, Pak. Iya. Dua-duanya salah nih. Nah, Bukan dua-duanya salah. Si imam salah, si makmum juga nggak dapat karena makmum nggak baca Fatihah. Berarti imam kan tasyahud awal. iya. Dia bangun untuk tasyahud akhir, rakaat ketiga. Iya. Rakaat ketiga maghrib kan dia nggak baca jahar, Nah, sir. iya. Dapat. Berarti makmum dapat nggak baca? Makmum dapat baca tuh. Iya. Imam dapat, makmum dapat kan? Iya. Imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah. Berarti makmum dan imam dapat 1 rakaat. Betul nggak? Iya. Si imam kan duduk tasyahud akhir, Hmm. terus dia salam dong. Iya, lah. Si makmum nggak boleh salam. Oh, Dia baru iya, 1 rakaat. Lanjut lagi. Dia lanjut untuk rakaat kedua. Iya. Ya kan? Tapi- Dibantu terus dibaca. Tapi kalau kita udah tahu apa nih Fatihahnya hancur nih, rubah niat tadi jadinya. ya, ya, bisa. Bisa Rubah saja. aja, Iya. sholat Bisa sendiri aja. jadinya. Baca Kalau antum udah tahu, Ngapain kita ngikutin lagi dia betul, udah, tapi iya kan? kata sebagian ulama, kalau nanti terjadi fitnah di sebuah masjid, nggak boleh kita keluar dari Barisan. masjid barisan. Iya. Apalagi di soft depan. Berarti ganti niat kita. Ganti Enggak, niat ganti saja. niat di situ sholat. Ganti niat. Misalnya udah dengerin nih Boleh. Pak Fatihah, udah baca boleh sendiri lagi. Pak Boleh Fatihah. ganti niat. Dia Ya, tahu boleh. nih Fatihah salah. Ah. Ganti niat. Munfarid aja, tapi Baca. ngikutin gerakan boleh nggak? Boleh. Boleh. Ngikutin gerakan orang boleh, tapi niatnya harus bacaan sendiri aja ya. sendiri kita. Ada dalilnya tuh bang. Ada. Dari Abu Bakar juga tadi. Tadi. Tapi yang kalau satu nggak- imam, yang Tapi satu salah. kalau kita Betul. ngikutin ya Betul. tetap Yang diikutin kedua, dia salah bolehnya dua-duanya seseorang ngikutin bermakmum akhirnya dengan imam yang berbeda Enggak, niat. enggak ulang dong. Oh. Misalnya imamnya sholat Mau sunnah. talam Kita belum wajib, boleh nggak Oh, bermakmum? iya, talam. kayak Oh. talam datang. Jadi boleh kita dia berbeda boleh, niat dengan agak imam, boleh. supaya Boleh. Itu kalau kita Melanjutan tahu nih, ya, lanjutan. yang kekurangan. ini nih, kita biasanya rebutan tuh di depan. Kita boleh nggak? Cabut. 2 atau 3 misalnya gitu, kita mau niat. 2, 3 gimana? Biasanya kan kita di depan nih. Rebutan Imamnya di dia? Depan. Imam kok dia? Sengaja nyari biar orang duluan, kita yang di saf kedua atau ketiga. Boleh. Boleh kita nggak di depan soft kalau imamnya memang fasik nggak boleh. Supaya kita bisa menyelenggarakan sholat yang Iya, gitu. sempurna boleh. Sedangkan sendiri dari belakang kita boleh ya, Nggak ada misahkan masalah. diri, Baiknya. misahkan diri. Karena apa? Karena imamnya keliru. Hmm. Jadi kalau imamnya keliru, kita boleh menyelamatkan sholat sendiri boleh. Misalnya, yaudah antum depan dah supaya kita bisa nyaman di rakaat kedua kan, harus nggak ada masalah. Ya, bisa depan Pak. Enggak. Emang siapa di sini yang salah si Rojak? Bukan. Lumayan. Enggak, ada Satu yang lagi, masalah. Ada lagi yang caur. Maghrib bisa. Tapi jarang. Ya, Maghrib bisa. bisa. Kalau ada Subuh dia dia biasanya depan, subuh. Oh, subuh sering. Subuh. Iyalah, Subuh kan ente nggak di sini kan? Ada yang nginep. Kadang nginep kita. Ya kalau misalnya dia tahu deh subuhnya Iya. jaharnya emang salah, ente nggak. Tapi kan nggak setiap, Enggak, dia nggak setiap kan? Iya. Kalau lagi apa? Cuman sering ya. Ya kan? Aduh dia. Maghrib bisa. Nah kalau ente udah tahu dia ente boleh mundur boleh. Boleh. Terus Balik Balik lagi ke toko, lagi. sholat di toko. Itu Kalau dia tahu dia imamnya. Dilihat Bab. sama orang tuh. Hah?
kelihatan sama orang. Ya kan Nah, dia kalau balik. kelihatan kan ada apa? Uzur, Pak. Ah. Bilangnya uzur, jangan Kalau cerita. kalau sendiri masih mending ya. Kita kadang-kadang rame. Tempat langsung kita balik. Langsung Langsung keluar rame. Makanya tadi pakai berubah. Niat Iya, ya, iya, iya, iya. yang aman nih bang. Kata si Tapi Abdullah. kalau sendiri-sendiri masih mending. Kita ke WC dulu misalnya nih. Iya. Enggak, makanya Terus begitu nyelip-nyelip nanti ke sana. tahu, kita ambil yang itu tadi berubah nih. Iya. Iya, tadinya mah berjamaah jadi Jadi ada beberapa cara bang. Iya. Kalau ujur kenapa? Sama seperti ente sholat di mana aja tuh, imamnya salah, udah munfarid aja niat berubah niat saja. Iya. Gitu. Biar Tapi kayak kalau parah dan bisa memberikan nasihat, keluarin. Lebih bagus ya. Kenapa ente keluar? Imamnya salah bacaannya, Pak. Enggak tumakninah. Batal sholatnya. Oh gitu. Nanti masyarakat akan mengajarkan dia. Mesti begitu. Iya. Nah, kita lanjut dulu. Oh iya. Kemudian wa arkanuha arbatu asal al-qiyamu ma'al qudrah. Berdiri jika mampu, Iya. kemudian takbiratul ihram, wa qiraatul Fatihah. Wa ruku, kemudian ruku. Wa raf'u minhu. Bangkit dari ruku. Wa sujudu ala sab'atin a'dha. Sujud di atas 7 anggota badan. Tahu ya 7 ya? 1 2 3 4 5 6 7. Wal i'tidalu minhu, kemudian bangkit dari sujud. Wal jalastu bainas sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Wat tuma'ninatu fi hadhil arkan. Itu dia. Oh, gitu, Bang. Dan gerakan yang tenang ya dalam setiap rukun. Jangan buru-buru. Wa tartib, tertib berurutan. Wa tasyahhudul akhir, membaca doa tasyahud akhir. Ini rukun nih. Wa tasyahud awal apa tadi? Saat awal Wajib. Kalau tasyahud akhir rukun. Jadi orang yang nggak ada tasyahud akhirnya rukunnya hilang, mesti ditambah 1 rakaat. Nggak bisa pakai sahwi, nggak bisa. Nanti kita bahas ya habis ini. Wal julus, kemudian dia duduk. Wassalatu ala nabi sallallahu, bersolawat kepada nabi. Kemudian wa taslim. Kemudian salam. Baik, bersalat masuk rukun nih bang. masuk rukun. Nah, sekarang catat oleh kalian. Rukun apabila tertinggal rukun, maka harus mengganti rakaat tersebut. Apabila tertinggal rukun, faedah ya, apabila tertinggal rukun, maka wajib mengganti rakaat yang kehilangan rukun tersebut. Ya. Jadi faedah untuk rukun, apabila tertinggal rukun-rukun sholat, maka diganti dengan rakaat baru karena tertinggal rukun-rukun tersebut. Maka diganti dengan rakaat baru. Oh, Misalnya tasawuf akhirnya ente lupa. Misalnya nih, sholat subuh. Ya. Jarak sih aku tasawuf akhir, lupa jarak. Yang rukun lain lah misalnya, Fatihah lah. Fatihah ente nggak baca Fatihah di rakaat pertama sholat subuh. Sholat subuh nih, lagi sendiri. Allahu Akbar. Habis takbiratul ihram baca langsung surat. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, ya kan? Kemudian ente ruku. Pas di rakaat kedua tadi nggak baca Fatihah. Maka rakaat Batal, pertama batal. Bukan sholatnya batal. Enggak. Rakaat pertama batal. Satu paket itu batal yang pertama. Pertama batal. Jadi ente rakaat kedua tuh jadi rakaat pertama. Jadi rakaat pertama, nanti rakaat kedua ente nggak boleh duduk. Nambah lagi. Nambah lagi satu. Oh, langsung gitu. Karena apa? Rukunnya hilang. Bisa ya, kalau rukun tuh mesti diganti. Nggak bisa di susawi, nggak bisa. Tapi tetap susawi juga. Di rukun juga mesti ada susawi. Tapi nggak boleh pakai susawi doang, mesti ada penambahan rakaat. Iya, bedanya gitu nanti yang mau wajib. Jadi kalau wajib, tadi rukun kan? Kalau rukun wajib, ini. apabila tertinggal yang wajib, apabila tertinggal yang rukun, wajib diganti dengan rakaat baru. Apabila tertinggal wajib, maka disempurnakan dengan sujud sawi. Tidak perlu mengganti rakaat. Untuk wajib ya. Baik. Apa itu yang wajib? Mari kita bahas. Wajibatuha thamaniyah. Yang wajib itu dalam surat ada 8. Jami'u takbirati ghairu takbiratul ihram. Semua takbir. Misalnya gini. Ente Sami Allahu liman hamidah. Gitu kan? Iya. Terus mau sujud. Baca takbir nggak? Baca. Allahu Akbar kan? Iya. Itu lupa.
maka masih pakai sujud sahwi. Itu dia tuh kalau takbir. Oh wajib ini bang. Wajib soalnya. Oh. Jadi kalau yang wajib kelupaan diganti dengan sujud sahwi. Kalau rukun nggak bisa, ditambah 1 rakaat. Oh iya Kalau Bang. rukun bedanya di situ. Ya, kemudian subhana rabbil azimi, ente lupa baca subhana rabbil azimi wa bihamdi, Atau salah baca itu. atau salah bahasa subhana rabbil a'la dipakai di subhana Oh rabbil azim. iya, kebalik gitu. Maka ente mesti sujud sahwi. Oh, Bisa ya? Iya. Kemudian baca sami Allahu liman hamidah lupa. Ya, Allah. atau tadi tuh Sami Allah doang. diganti Allahu Akbar. Iya. Kan dia lupa tuh. Iya. Nah, maka dia susawi. Si imam. Kalau si makmum nggak baca juga, makmum juga ikut susawi. Oh. Kita harus baca sendiri ya. Ya. Kemudian Robbana walakal hamdu itu bagi imam wal makmum wal munfarid, juga untuk makmum dan orang yang sholat sendirian. Subhana rabbil a'la fi sujud, membaca subhana rabbil a'la dalam sujud. Rabbil firli sebanyak-banyaknya baina sajdatain, di antara 2 sujud. Wa tasyahudul awal, tasyahud awal. Salat maghrib pas 2 rakaat imamnya bangun. Subhanallah. Imamnya nggak denger atau nggak tahu, terus aja dia. Maka sebelum salam harus sujud sahwi. Kalau kewajiban. Ini wajib ini. Ya, ini wajib. Pokoknya di wajib ini nanti lihat tuh ada 8. Wal julusulahu, dia duduk pada saat itu. Wa ma ada hadza fasunan. Adapun yang selain itu adalah sunnah seperti aqwalun wa af'alun. Baik ucapan maupun perbuatan. Nah, yang 29. Masih ada. Masih bisa nih? Masih. Lanjut. Soal hal yab'asullahul khalqa ba'dal maut. Artinya Bang. Artinya, Artinya apakah apakah Allah Allah akan akan membangkitkan orang yang meninggal Iya. Maut. maut yang Bagus. Apakah Allah akan membangkitkan manusia setelah kematiannya? Lanjut. Ada maut. wa yuhasibuhum ala a'malihim khairiha wa syarriha Dan dan menghitung Ngomong. amal amal mereka mereka yang yang baik. yang baik dan buruk. Bagus. Lanjut. Al-Hasib. Wa yudkhilu man ata'ahul jannah Dan memasukkan dan memasukkan orang-orang orang-orang atau ahu yang yang taat kepadanya dengan dengan surga. Ya, lanjut. Wa man kafara bihi asyraka bihi ghairuhu fahuwa finnar. Dan Siapakah yang kafir siapakah kepadanya? yang kafir kepadanya akan dimasukkan ke neraka. Ya, apakah orang yang kafir dan menyekutukan Allah dengan sesuatu mereka masuk ke dalam neraka? Jawab, Na'am. iya. Iya. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya Allah berfirman, Za'amal ladzina kafaru allan yub'asu qul bala rabbi Wa rabbi qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabbi'una bima amiltum wa zalika 'ala Allahi yasir. Lanjut. Wa qawluhu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lanjut. Wa fil qur'ani minal adillati ala hadza ma la yuhsa. Baik, barakallahu fiik. Ya, kita lanjutkan saja ya. Baik, apakah Allah akan membangkitkan manusia setelah kematiannya? Kemudian Allah akan menghitung amal-amalnya, baik amal itu amal yang baik maupun amal yang buruk, dan Allah memasukkan orang-orang yang mentaatinya kepada surga, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka yang kafir dan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maka saya menjawab iya.
Sesungguhnya Allah akan membangkitkan manusia dari kematiannya. Allah akan membangkitkan jin maka dari kematiannya. Dalilnya adalah za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang yang kafir itu mereka menolak kalau mereka akan dibangkitkan. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Qul bala, bahkan wa rabbi, demi Tuhanku, latub'atsunna, kalian akan dibangkitkan, latunabba'unna bima amiltum, dan akan diberikan kabar tentang apa yang kalian kerjakan. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi Allah mudah mematikan dan mudah menghidupkan kembali. Ya, apa dalilnya? Dalilnya surat Toha. Minha khalaqnakum, dari bumi kalian diciptakan, wa fiha nu'idukum, dan dari bumi dan kepada bumi kalian akan dikembalikan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumi pula kalian akan dibangkitkan lagi untuk waktu yang berikutnya. Wa fil qur'ani minal adillati ala hadza ma la yuhsa, dan dalam Quran itu banyak dalil-dalil atas apa yang disebutkan tadi ya, tanpa terhitung jumlahnya. Yaitu banyak dalil-dalil bahwa manusia akan dibangkitkan. Nggak ada arti situ ya? Ya. Iya, nggak masalah, cuma sedikit. Nah, intinya bahwasanya setiap kita akan dimatikan, kemudian dibangkitkan. Nah, orang-orang kafir nggak percaya. Kata mereka tuh, za'amal ladzina kafaru alla yub'ats. Apakah kita akan dibangkitkan lagi? Enggak, kata mereka. Habis ya Bang berarti. Kata mereka habis, makanya mereka di dunia ini jadi kaya banget, jahat banget. Kenapa? Nggak apa-apa orang saya nggak bangkit lagi. Muslim tidak demikian. Kita akan mati dan akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Bima amiltum, kata Allah. Apa yang kamu lakukan nanti dikabarkan. Ya, wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Terakhir Soal 30. ya 30 ya. Ma hukumu manza bahali ghairillahi min hadhil ahya. Ayah. Hukumuhu, Apa hukumnya? apa hukumnya yang menyembelih untuk Allah ya, untuk selain Dhahaba li ghairillah, ya menyembelih untuk selain Allah. selain Allah. Terus ini namanya Ya. hukmuhu huwa kafirun murtad. Hukumnya kafir Murtad. murtad. Nah, hukumnya kafir dan Dan murtad. murtad. La tubahu dzabihatuhu. La tubahu, tidak halal Tidak halal sembelihannya. penyembelihannya. Li'annahu, Karena yajtami'u fihi mani'ani. karena ada padanya Karena dua ada penghalang. dua penghalang. Yang pertama, al-awwal, Al-awwal yang pertama annaha zabihatun murtad. karena sembelihannya Penyembelihannya dari orang dari yang orang yang murtad. baik. Wa zabihatun murtadi. Dan Sembelihan orang yang murtad la tidak tubahu, tidak halal tidak halal bil izma, atas kesepakatan. ada kesepakatan at-tani. Yang kedua, annaha mimma uhilla li ghairillah. karena perbuatan tersebut Karena perbuatan tersebut bagian dari menyembelih bagian dari menjadi kepada selain Allah. baik. Waqad harramallahu dzalika fi qawlihi, Dan sungguh dan sungguh haram bagi Allah Allah, telah mengharamkan dan Allah telah mengharamkan yang demikian demikian dengan dalilnya. dengan dalilnya. Kul Qul la azidu fi ma uhiya ilayya muharrama ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitah au dama, atau
au daman au daman masfuhan masfuhan au lahma khinziri fa innahu rijsun rijsun au fisqan uhilla li ghairillahi bih. Barakallahu fiik. Kemudian Syekh ditanya, apa hukumnya orang yang menyembelih untuk selain Allah? Ma hukmu man dhabaha li ghairillahi min hadhil ayah? Apa hukumnya orang yang menyembelih untuk selain Allah dari ayat-ayat penyembelihan? Ya, hukmuhu huwa, ada orang nyembelih untuk menunggu tempat ini. Orang yang nyembelih kafir murtad. Saat itu juga Allah kafirkan dia. Oh, jadi sahabat. Ya, jadi dia nyembelih bismillah. Pakai bismillah. Kuperuntukkan ini untuk penunggu. Saat itu juga dikafirkan dan murtad. Yang nyembelih. Ma hukum man dhabaha li ghairillah man hadhil ayat. Apa hukumnya menyembelih orang yang menyembelih untuk selain Allah? Hukmuhu wa kafir murtad. La tubahu dzabihatuhu, dan sembelihannya haram. Enggak boleh. Kenapa demikian? Li'annahu yastami'u fihi mani'an, karena padanya terkumpul dua penghalang diterimanya sembelihan tersebut. Al-awwal, yang pertama, annaha dzabihatu murtadun, karena enggak boleh ya penyembelihan tersebut jadi murtad. Orang murtad sembelihannya haram. Kafir dia. Orang Cina, siapa saja yang menyembelih kalau bukan Islam maka sembelihannya haram. Kecuali ahlul kitab, sembelihannya halal. Tapi Alkitab yang mana? Kalau Alkitabnya pakai salib yang sekarang, dia meyakini Nabi Isa Tuhan, sembelihannya haram. Bisa dipahami? Chinese, membeli dagang ayam, nggak boleh sembelihannya kita beli, nggak boleh. Ya, karena musyrik, bukan lagi kafir, musyrik. Ya. Kemudian wadzabihatul murtadun la tubaha bil ijma, dan sembelihan orang yang kafir murtad nggak halal atas kesepakatan para ulama. Itu pertama. Yang kedua, kenapa nggak boleh kita menyembelih kepada selain Allah? Annaha mimma uhilla li ghairi, karena itu perbuatan menyembelih untuk selain Allah dan Allah haramkan itu. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Katakan Muhammad, aku tidak dapat di dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sebuah pengharaman ala ta'amin yatma'uhu, yang diharamkan untuk dimakan, illa an yakuna maitatan, kecuali makan bangkai. Bangkai apa sih bangkai? Bangkai yang hewan yang nggak disembelih. Bukan busuk. Itu jelas bangkai. Oh iya, maksudnya Iya, orang hewan yang kalau ente nyembelih ayam nggak baca bismillah jadi bangkai. Oh, Walaupun ayamnya seger, fresh, tapi nyembelihnya nggak bismillah, bangkai. Itu maksudnya gitu. Jadi nggak boleh makan bangkai, yaitu sesuatu yang hewan yang bisa disembelih tapi disembelih tidak dengan nama Allah. Yang kedua, audaman masfuhan, darah yang mengalir. Apa itu marus? Kan dijual di pasar. harus ya darah. Darah ayam, darah sapi. Oh, darah ayam. Oke, cendol. Marus nggak boleh tuh. Dulu kita semua makan kan dipotong-potong pakai Enak cabai. ya? Aulahman khinzir, daging babi. Fa innahu rijs, karena itu kotor. Oh, Jadi bangke yang disembelih dengan tidak dengan nama Allah, darah yang mengalir. Makanya nggak boleh kalau ente sakit dulu nih, luka. Oh iya. Nah, Oke. itu darah mengalir, itu nggak harus boleh. dibuang. Harus dibuang Oh, iya, itu. dibuang, sorry. Kan dulu kan gitu ya. Iya. Kalian? Kadang-kadang ditelan Iya, juga kita ditelan. dulu. Iya. Tapi kalau dibuang nggak apa-apa. Buang nggak apa-apa. Kalau itu kan ketelan juga dulu makan, nggak sempet kadang-kadang kita. Langsung aja main bola lagi. Iya. Itu dulu. Ya. Jadi darah yang mengalir nggak boleh, atau daging babi. Fa innahu rizsun au fisqon, karena itu kotor lagi, fasik. Ya, uhilla li ghairillah bi, dan itu termasuk menyembelih untuk selain Allah. Jadi bagaimana caranya apabila ada tetangga kita yang datang ke rumah kita bawa daging sembelihan Muslim. muslim, tapi fasik, Oh. Tapi dia suka muslim. ninggalin sholat,
nggak pernah sholat. Atau kita tahu dia jarang sholat lah, gimana itu? Boleh bang. Boleh. Kalau dia muslim, Iya. boleh. Itu tetangga kita Kristen. Iya. Baik gitu. Hah? Iya, Oh, ngasih- baik gitu ya. ngasih Baik bagi. dia ngasih kita sembelihan gimana? Iya, ikum babi. Oh, Sembelihan nih, kalau makanan yang lain kita nggak bahas ya, sembelihan. Ngasih ayam goreng. Dan dia yang masak. Oh, ayam goreng. Hmm. Oh iya iya. Dia Kristen. Gimana? Dia terima nggak? bisa jadi dibeli di pasar. Kita Ayamnya. nggak tahu. Pokoknya dia Kristen. Kita nggak tahu. Dia Kita berarti Kalau dia muslim kan tadi kita makan Iya. tuh, Iya. santai saja kan. Kata Nabi cukup umumkan baca Bismillah. Misalkan saja. kita Iya. Karena dia Kristen. Oh. Dia tahu kita Kristen. Dia Kristen nih. Dia nanya kalau orang Islam gimana bacanya Bismillah. Misalnya ditiru, dia tetap nggak boleh. Misalkan dia baca ke Bismillah. Gitu. Nah, Itu gimana? itu kasus yang kedua. Kasus yang pertama kita dikasih sama dia. oh, belum Her, nih Her, ada Her. makan nih. Wah, dia kasih. Ya makasih ya. Oh. Itu nggak boleh makan. Terima aja dulu. haram ya, Bang. Karena dia Kristen. Hargain aja, udah dikasih dimakan lah. Dia Kristen. Jadi, lalu gimana makan kita? Kasih ayam. Ayam kasih ayam. Atau Iya, kasih hewan. Ayamnya Kasih nggak mau. hewan. Karena Kristen dia. Oh, dia, Kelihatan, boy. tanpa kita tahu dia menyembelih atau enggak. Iya. Misalnya dia kan beli di pasar. Iya, apalagi kita nggak tahu. Kecuali ikan mah ya. Kecuali Subhat Di dia. pasar. kita tahu Dia ketemu beli. sama dia beli di pasar. Kita ngeliat ya. Dia nggak sembelih, kan yang nggak butuh sembelihan ahlu kitab, sembelihannya dia. Dia yang Dia yang nyembelih maksudnya. Kita yang harus ngelihat dia nyembelih enggak maksudnya. Enggak, Enggak. enggak mesti. Tapi misalnya kita bareng sama dia ke pasar, dia beli ayam juga. Oh. Ya kan dia beli ayam juga tuh. Masih boleh tuh. Masih boleh, karena bukan dia yang nyembelih. Tapi dia beli ayam hidup. Kuak, 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 kuak. Kita dengar suara ayam lagi sembelih. oh iya. Atau kita nggak tahu dia beli atau enggak, atau ayam kita nggak tahu. Nggak boleh itu. Nggak Pak. boleh. Subhat ya. jadi. Subhat. Ini tinggalin. Nah sekarang yang kedua dia datang, Her. Kalau orang Islam menyembelih gimana sih? Baca Bismillah. Dia Oh baca iya, Bismillah dia baca dia. Bismillah. Kalau dia Alkitab zaman sekarang ditolak. Kenapa? Kafir deh. Karena dia kafir, musyrik. Tetap nggak Dia sah ya. meyakini bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan. Tuhan. Musyrik dia, tak boleh. Misruk. Nggak sah ya. Gitu. Ya. Tapi ada hadis, Nabi dapatkan Hadiah. paha kambing dari Yahudi dan Ah. Nabi baca Bismillah. Kenapa boleh? Alkitab. Yahudi zaman Nabi itu dikafirkan karena apa? Nggak beriman dengan kenabian Muhammad. Tapi dia tetap Allahnya Allah sama kayak kita. Oh iya. Kalau Kristen zaman sekarang, Allahnya siapa? Isa. Yahudi sekarang Yesus. beda berarti Yahudi sekarang beda. Yahudi sekarang masih ada yang mengatakan Allah itu satu dan nabi mereka adalah Musa. Masih gitu. Oh, Masih dia ada. di koma Yahudi. di situ. Nah, dia masih boleh tuh, sembelihannya boleh. Tapi kalau Yahudi yang sekarang juga Nyembah ini. menyembah Yesus sama aja, musyrik. Nggak boleh. Liberal. Bisa ya? Baik, kita akhiri pada poin 30. Alhamdulillah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.